membedakan ya, pasien ini datang dengan CKD atau sebenarnya dia akut on chronic atau akut on kidney injury. Nah, kenapa tema ini menarik? Karena AKI dan CKD ini memang sering ya dijumpai di praktek sehari-hari dan berhubungan dengan morbiditas, mortalitas, dan progresivitas menjadi CKD. Jadi sebenarnya AKI itu adalah awal mula dari CKD. Jadi tidak ada suatu penyakit yang menjadi CKD tanpa melalui progresivitas dari awalnya akut dulu. Pasti dia ada timeline-nya ya. Nah, kalau kita bertemu pasien yang AKI di awal, nah ini tugas kita untuk menangani, untuk deteksi dini supaya orang ini tidak progresif menjadi CKD. Karena prognosis AKI dan CKD sendiri itu tergantung pencegahan kita, tergantung deteksi dini kita, dan tergantung diagnosis dan terapi yang tepat dari kita juga. Nah, ini mungkin sudah sering lihat gambar ini ya. Jadi ini gambar adalah derajat kerusakan ginjal. Jadi ginjal itu termasuk salah satu organ yang punya reserve ya, punya cadangan terbesar di dalam tubuh, karena kita punya 2 ginjal. Jadi kalau sampai kreatinin itu naik tinggi atau benar-benar urin nggak keluar, pasti ada gangguan di 2 ginjal. Nggak mungkin satu ginjal sudah bisa menunjukkan suatu kelainan, pasti dikompensasi sama yang ginjal satunya. Itulah kenapa kadang itu gangguan ginjal sering datang telat ke kita. Karena itu ya, jadi karena kreatininnya mungkin masih normal, tapi ternyata salah satu ginjalnya sudah mengalami kerusakan. Nah, ini adalah fase-fasenya, di mana pertama dia normal, lalu ada peningkatan risiko. Nah, nanti kita lihat nih peningkatan risikonya itu di kondisi apa aja. Lalu kalau sudah naik ke kondisi damage, rusak, itu nanti dia akan berjalan. Jadi penyakit ginjal itu tidak ada yang kembali ke normal. Semua pasti progresif ke depan. Setelah rusak, dia akan GFR-nya akan turun. Nah, kalau sudah GFR turun, ini baru mengganggu fungsi-fungsinya ya. Akhirnya terjadi gagal ginjal, lalu ujung-ujungnya adalah kematian. Nah, peran kita di mana? Nanti peran kita adalah di peningkatan risiko dan damage. Jadi kita ini mencegah. Kalau nanti ada kasus-kasus akut, AKI, ACKD, itu ada di posisi sini. Dia belum sampai rusak. Jadi tugas kita adalah mencegah itu supaya tidak jatuh ke kronis. Ya, jadi injuri pada ginjal itu ada ringan sampai berat dan ada gangguan struktur dan fungsi selalu. Dan ditunjukkan biasanya dengan perubahan parameter laboratoris ya, atau yang paling mudah itu adalah ada perubahan di produksi urin. Jadi kalau ada produksi urin yang turun, yang tidak normal dari 1 cc per kilogram berat badan per jam, itu berarti ada sesuatu sama ginjalnya. Kita harus sudah berpikir ke arah situ. Nah, kerusakan ini bisa berlangsung akut sampai kronis. Nah, akut sama kronis ini hanya perbedaan masalah waktu aja. Ya, nanti kita lihat batas waktu berapa sih disebut akut, batas waktu berapa disebut kronis ya. Ini konsep dasar dulu. Nah, sebelum kita lihat sesuatu yang patologis, kita harus tahu dulu nih fisiologisnya apa. Karena nggak mungkin dong kita tiba-tiba lihat hal yang nggak normal tanpa membandingkan dengan yang normal. Nanti kita pasti bingung. Akhirnya jadi hafalan. Nah, ini maksud saya kalau belajar kita harus konsep ya. Jadi sebelum belajar ke patologis, kita lihat dulu fisiologisnya. Jadi ini feedback aja untuk fungsi ginjal itu bisa di apa ini singkatan ya, wet bed kalau saya biasanya. Jadi A itu adalah balance dari acid and base. Jadi dia mengatur keseimbangan asam basa. Terus W-nya keseimbangan cairan. E-nya keseimbangan elektrolit. T-nya dia juga bisa meremove toksin-toksin ya, jadi mengekskresikan toksin-toksin. Lalu juga kontrol tekanan darah, dan dia juga punya fungsi hormon. Jadi selain fungsi-fungsi ekskresi tadi, ginjal ini juga punya fungsi hormon. Jadi dia adalah tempat pembuatan eritropoietin, salah satu hormon yang sangat penting untuk membentuk sel darah merah kita. Dan dia juga membuat renin. Renin ini juga salah satu hormon yang sangat penting karena terkait dengan nanti regulasi tekanan darah, regulasi cairan, regulasi elektrolit, ya. Dan terakhir, ginjal ini juga adalah tempat pembuatan vitamin D. Jadi sangat terkait dengan metabolisme vitamin D dan juga pembentukan gula. Jadi kenapa nanti pada orang-orang dengan gangguan ginjal yang sudah kronis, misalnya dia awalnya punya diabetes mellitus, justru pada gangguan ginjal kronis dia akan menjadi normal seolah-olah ginjalnya. Karena memang di ginjal sudah tidak bisa melakukan gluconeogenesis, insulinnya pun juga banyak, akhirnya dia seolah-olah jadi normal. Itu nanti sering kalian temuin di lapangan. Ya, ini fungsi ekskresinya. Lalu yang ini tadi saya bilang fungsi hormon atau fungsi endokrin. Ini harus hafal luar kepala.
Jadi kalian sudah harus tahu dulu fungsi ginjal ini apa, jadi nanti apa kelainannya, ya semua adalah kebalikan atau gangguan dari fungsi-fungsi ini. Itu gampangnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke acute kidney injury, AKI. Ini per definisi dulu ya. Sebenarnya definisi AKI ini ada beberapa macam, cuman yang paling banyak sekarang dipakai itu adalah definisi dari KDIGO, yaitu adanya peningkatan kreatinin, di situ dikatakan lebih dari 0,3, atau peningkatan kreatinin lebih dari 1,5 kali dari baseline yang diketahui dalam 7 hari terakhir ya, dan produksi urin turun kurang dari 0,5 ml per kilogram berat badan per jam dalam 6 jam terakhir. Ini yang kita sebut AKI. Jadi kalau ada pasien datang, kira-kira kreatininnya tuh sudah lebih dari normal, jelas-jelas lebih dari normal, mungkin baru diketahui dia sakit dalam 7 hari terakhir, itu boleh kalian sebut dia AKI. Nanti baru kita bedakan ini ACKD atau AKD. Jadi nanti ada istilah namanya acute kidney disease juga ya, tapi nggak usah bingung, nanti saya kasih tahu prinsipnya sama. Nah, sebelum itu kita refresh lagi nih tentang kreatinin ya. Jadi kreatinin ini kan salah satu penanda ya yang paling banyak dipakai untuk menandakan gangguan fungsi ginjal. Tapi sebenarnya nggak ideal karena kreatinin sendiri itu masih ada metabolisme di ginjal. Jadi idealnya begini, kalau kita mau mengukur suatu saringan, jadi ginjal ini kan ibaratnya saringan ya. Jadi ada zat-zat yang difiltrasi di glomerulus, lalu dia akan dikeluarkan menjadi urin. Nah kita di luar sebagai dokter kita bisa mengukur zat ini yang ada di dalam darah dengan yang ada di dalam urin ini sama atau tidak. Itu bisa menggambarkan berapa sih yang difiltrasi oleh ginjal. Nah, kreatinin ini sebenarnya tidak ideal karena dia masih mengalami proses reabsorpsi, proses sekresi juga, jadi pasti ada miss-nya. Jadi nggak bisa 100% sama antara kreatinin yang di darah dengan kreatinin yang di urin. Tapi dia masih paling banyak dipakai ya sekarang ya, karena mungkin mudah, pemeriksaannya ada di mana-mana. Kalau marker-marker yang lebih maju, lebih bagus, sebenarnya lebih bisa mewakili, sebenarnya ada, contohnya sistatin C, tapi itu tidak ada pemeriksaannya di laboratorium-laboratorium, jadi masih kurang sekali. Jadi kita masih pakai kreatinin. Kreatinin ini tuh dibentuk dari otot ya, jadi kalau ada gangguan di massa otot, pasti berpengaruh juga dengan nilai kreatinin. Contoh nih, misalnya orang tua, lansia ya. Lansia itu kan massa ototnya jelas turun. Karena dia ada penuaan, proteinnya juga katabolismenya tinggi, akhirnya kreatininnya dia itu mungkin seolah-olah rendah. Karena dia kan sudah nggak sudah nggak berproduksi dengan baik. Tapi sebenarnya mungkin dengan nilai yang ada pada saat itu dia sudah ada gangguan ginjal. Nah, nanti makanya kita ada rumus ya, rumus menghitung glomerular filtration rate itu dari umur, dari jenis kelamin, nanti kita bahas lagi. Ini hanya refresh dulu tentang kreatinin, jadi itu yang di sebelah kiri gambarnya, di sini kelihatan ya, jadi kreatinin itu yang difiltrasi pun nggak 100%, cuma 15-20%. Nah, sisanya itu masih ada di darah. Jadi makanya kadang-kadang kita overestimate kalau sama creatinine clearance. Oke, ini staging AKI, ini juga dari KDIGO, ada 3 stage. Ini dari dari angkanya aja ya, dari angka kreatinin dan dari produksi urinnya. Kalau sudah sampai ke anuri lebih dari 12 jam atau jelas-jelas kreatinin lebih dari 4, di sini dikatakan sudah stage 3. Ini sebagai ancer-ancer ya, petanda kalau kita harus mulai memikirkan kemungkinan akan dilakukan cuci darah karena pada kondisi stage 3 ini biasanya sudah terganggu fungsi-fungsi ginjalnya secara akut. Ya. Nah, ini ada staging lain yang juga mungkin kalian pernah dengar, RIVAL namanya. Jadi RIVAL sama KDIGO ini sama-sama ada staging AKI. Cuma setelah diteliti, itu ternyata kalau kita menggunakan staging yang KDIGO, kita lebih bisa untuk menjaring pasien-pasien AKI lebih dini. Jadi anggapannya misalnya ada 100 pasien AKI. Nah, yang bisa terjaring dengan staging AKI-nya KDIGO itu 80 orang di awal. Tapi kalau dengan RIVAL, itu ada yang terlambat, jadi mungkin cuma kejaring 50. Jadi akhirnya sekarang banyak disarankan, direkomendasikan untuk menggunakan staging AKI dari KDIGO ya. Jadi yang RIVAL
Sebenarnya ini cuma masalah terminologi aja, tapi kalau di lapangan kalian nggak usah terlalu pusing dengan staging, yang penting lihat klinis ya, nanti saya kasih tahu gimana cara-caranya. Nah, seandainya hasilnya berbeda nih, misalnya dari serum kreatinin dia masih staging 2, tapi dari urine output misalnya dia stage-nya sudah 3 karena sudah anuri. Nah, ini kita ambil stage yang lebih tinggi ya, kita anggap yang lebih gawat. Sama seperti misalnya kalian iseng-iseng menggunakan 2 staging nih, pakai Kadigo sama Rival. Yang mana yang lebih tinggi itu yang kita anggap yang paling benar. Jadi kita anggap yang terburuk kalau staging ya. Oke, ini penilaian risiko AKI. Nah, seperti tadi yang saya bilang, ginjal itu kan pasti awalnya normal. Lalu setelah itu dia akan masuk ke kondisi peningkatan risiko. Nah, disinilah kita harus tahu kondisi-kondisi apa aja yang menyebabkan ginjal ini berisiko terjadi AKI. Mungkin belum terjadi, tapi mungkin pada beberapa menit ke depan, beberapa jam ke depan, beberapa hari ke depan, dia akan mengalami AKI. Nah, ini yang kalian harus tahu kondisi-kondisi apa aja. Dari exposure itu kondisi-kondisi seperti sepsis, penyakit-penyakit kritis ya, shock sirkulasi jelas, lalu luka bakar, trauma, operasi, obat-obatan nefrotoksik, agen radiokontras, dan racun ya. Itu dari exposure-nya, jadi dari luar. Lalu dari dalam itu faktor resiko dari penderitanya sendiri dilihat apakah dia dehidrasi, lalu usianya, apakah memang sangat tua, lansia, lalu wanita, dan dia awalnya apakah sudah memang memiliki CKD, atau penyakit kronik, diabetes mellitus, kanker, dan anemi. Nah, semua kondisi ini kalau datang ke Anda pada saat kondisi di UGD, kalian harus berpikir meskipun kreatinnya pada saat itu mungkin masih normal, tapi kalian harus hati-hati beberapa waktu ke depan dia akan jatuh ke kondisi AKI. Disinilah kita peran kita adalah untuk mencegah ya. Jadi kita harus mengenali resiko AKI ini. Dan outcome-nya itu nanti akan lebih baik kalau kita deteksi dan tata laksana dini daripada nanti kalian pada saat AKI terjadi baru melakukan istilahnya baru melakukan intervensi. Jadi dari awal kalian sudah harus menjaga jangan sampai terjadi AKI. Kalau sudah terjadi AKI baru kalian lakukan tata laksana itu outcome-nya jelas lebih jelek. Oke, nah penyebab AKI ini kalian harus ingat cuma ada 3 penyebab ya. Jadi ada prerenal, ada renal, ada postrenal. Udah 3 ini aja nggak usah mikir yang lain. Jadi kalau ada AKI langsung 3 penyebab ini yang dipikirkan. Untuk prerenal itu adalah penyebab yang harus pertama kali dipikirkan karena paling sering terjadi. Jadi yang pertama gimana kondisi volume ininya vaskulernya, apakah dia ada riwayat loss, GI loss, misalnya dari riwayat muntah, ada riwayat diare, ada riwayat perdarahan atau perdarahan yang jelas-jelas kasat mata, itu kalian harus curiga prerenal. Yang kedua, apakah ada penurunan aliran darah ke ginjal? Biasanya yang paling sering penyebabnya adalah gagal jantung. Gagal jantung itu adalah kelainan prerenal juga, jadi AKI prerenal. Lalu yang ketiga, yang paling sering juga apakah ada konsumsi obat-obatan nefrotoksik. Yang paling sering nih ya, NSAID biasanya. Itu juga bisa menyebabkan gangguan intrarenal. Intrarenal tapi dari pembuluh darahnya, makanya dia masuk ke prerenal juga. Dan kondisi yang paling sering tentunya sepsis. Jadi kalau ada sepsis, peningkatan kreatinin, ya sudah pasti dia pasti prerenal dulu awalnya. Baru nanti kalau prerenal ini kita biarkan, kita tidak memberikan cairan, jadi prerenal ini kan konsepnya dia kurang kan cairan yang ke ginjal, jadi kurang aliran, mungkin kurang kekuatan pompa jantungnya, mungkin memang isi pembuluh darahnya sedikit. Nah, kalau kita tidak mengisi itu, aliran darah yang ke ginjal kita biarkan lama sangat berkurang, dia akan jatuh ke kondisi AKI intrarenal. Jadi anggapannya kalau renal itu berlapis-lapis, yang kena luarnya dulu nih. Jadi prerenal dulu. Nanti kalau prerenal kalian biarkan, tidak ditangani dengan baik, dia akan kerusakannya masuk nih ke intrarenal. Nah, kalau intrarenal, ini bisa terjadi gangguan sudah di tubulusnya, di glomerulusnya. Nah, nanti kalau gangguan di tubulus, mulai itu terjadi gangguan-gangguan absorpsi, seperti gangguan elektrolit, terus gangguan asam basa, ini biasanya sudah ke intrarenal. Nah, kalau sudah ke intrarenal, ini biasanya sudah paling sulit nanti kita tata laksananya. Biasanya nanti ujung-ujungnya akan dilakukan cuci darah darurat. Ya, sedangkan yang postrenal ini kalian harus gali dari anamnesa. Nah, postrenal ini memang agak sulit karena biasanya gejalanya itu bukan sulit ya, jarang sih. Jadi kadang-kadang dia datang dengan kolik ya. Jelas koliknya itu
seperti kolik batu, itu kalian juga harus berpikir kalau nggak keluar kencingnya, kreatinin naik dalam waktu beberapa hari, mungkin ada sumbatan, bisa dari situ. Atau jelas-jelas ada hematuri. Hematuri yang nyeri ya, terutama yang nyeri, atau memang painless. Hematuri yang painless tapi lama terjadinya ada tanda-tanda keganasan, ya kalian juga harus pikir ini postrenal. Kalau postrenal itu lebih ke apa ya, nggak ada kondisi darurat sih kadang-kadang. Kalau postrenal itu lebih ke riwayat yang lama, kalian harus gali anamnesa. Yang paling sering itu batu, kalau nggak keganasan, kalau nggak CA cervix. Itu yang paling sering datang dengan kondisi postrenal. Ya, ini diagnostik tesnya, bisa sambil jalan. Nah, sekarang prinsip terapi AKI ini secara umum dulu ya. Kayak tadi kan AKI itu ada staging-nya tuh, mulai dia beresiko sampai stage 3. Semua dari awal kalau ada kondisi-kondisi exposure dan tadi yang apa namanya paparan dan kerentanan tadi, kalian harus langsung bertanya masalah obat. Itu yang pertama. Kalau dia mengkonsumsi obat-obatan yang nefrotoksik, langsung hentikan karena pengaruhnya sangat signifikan. Ya, jadi kalau mereka misalnya mengkonsumsi NSAID, yang paling sering kan itu tuh obat anti nyeri, ya itu kalian harus segera hentikan. Lalu pastikan status volume dari pasien tersebut. Ya, itu yang paling penting. Jadi tensinya bagaimana, apakah ada tanda-tanda dehidrasi, apakah ada tanda-tanda seperti kapiler apa CRT-nya turun, CRT-nya apa namanya turun, lalu tensinya seperti apa, nadinya seperti apa, itu kalian harus benar-benar pastikan. Setelah itu baru lihat berapa serum kreatininnya, berapa produksi urinnya. Jadi kreatinin adalah bukan segalanya ya. Jadi kalau ada pasien datang itu kalian jangan langsung lihat angkanya, lihat kondisinya, lalu langsung itu dari urutan jelas obatnya dulu. Lalu yang kedua, gimana status volumenya. Nah, jangan lupa hiperglikemi juga ya. Ternyata hiperglikemi ini juga bisa menyebabkan AKI. Jadi hiperglikemi harus dihindari. Kalau ada gula darah yang tinggi, harus segera dikoreksi dengan target seperti itu, 110 sampai 149. Oke, nanti kalau sudah masuk stage 1, 2, dan 3, ini sudah mulai dalam ya, jadi kalian tetap melakukan walk-up diagnostik, dan biasanya kalau sudah stage 2 atau stage 3 ke atas, ini kita sudah harus berpikir ke arah cuci darah. Nah, ini salah satu rekomendasi-rekomendasi dari Kadigo. Jadi kalau ada shock hemoragik, kalau tidak ada shock hemoragik, kita disuruh hanya boleh menggunakan kristaloid isotonik ya, daripada koloid. Terus ini juga untuk vasopresor. Jadi vasopresor ini biasanya yang sering nih ya. Kalau kalian tahu ada pasien datang itu terus kalian curiga sepsis. Curiga nih ya, curiga sepsis mungkin tensinya turun, waktu pasang kateter mungkin urinnya belum keluar atau sedikit. Lalu mungkin ada kreatinin yang agak naik. Biasanya kalau seperti itu sudah takut nih mau ngasih cairan. Nah, padahal kalau sepsis itu kunci pertama dia prerenal, jadi harus sama-sama diperlakukan seperti shock hipovolemik ya. Tapi karena memberikan cairannya ragu-ragu, biasanya itu buru-buru pasang norepinefrin atau Vaskon. Nah, itu kesalahan yang sering terjadi dan itu kasihan ya, karena kalau misalnya belum terisi, jadi misalnya pembuluh darahnya itu belum terisi dengan cairan secara penuh, kalau kita lakukan vasokonstriktor itu akan semakin menurunkan aliran darah ke ginjal. Nah, itu akan semakin memperparah akinya. Tapi ini sering terjadi di lapangan, tapi saya ngerti sih, karena memang biasanya kondisi itu sudah campur aduk ya, mulai dari kreatinnya tinggi, terus mulai urinnya nggak keluar setelah diberikan, saya harus memberikan berapa sih cairannya kok nggak keluar, akhirnya dipasang Vaskon, itu sering ya. Nanti kita lihatlah di belakang. Terus obat-obatan jangan lupa hindari tetap yang nefrotoksik jangan diberikan pada saat orang itu memang benar-benar risiko AKI atau sudah mengalami AKI ya. Oke. Nah, ini tadi yang saya bilang, semua pasien dengan AKI itu nanti harus dibagi jadi dua berdasarkan produksi urin. Ini adalah cara yang paling gampang kalau kalian kerja di UGD, kalian kerja sebagai garda terdepan ya yang bertemu pasien pertama kali, ini adalah clue yang paling gampang sebenarnya. Jadi kalau ada pasien dengan kecurigaan AKI, kita langsung pasang kateter. Jadi jangan ragu harus pasang kateter karena kita harus melihat produksi urinnya. Nanti dibagi jadi dua. Ini termasuk oligouri atau non-oligouri. Nah, prinsipnya kalau dia oligouri itu artinya
jumlah produksi urinnya itu turun ya, karena normalnya itu kan 1 cc per kilogram berat badan per jam. Nah, kalian hitung aja kira-kira berat badannya orang itu berapa, misalnya 50. Harusnya dalam 1 jam itu 50 cc. Nah, kira-kira kalau kalian amati, orang ini nyampe nggak segitu? Kalau nggak nyampe, langsung berpikir, oh ini ada oligouri. Nah, kalau ada oligouri, kemungkinannya 3 tadi. Prerenal bisa, intrarenal bisa, postrenal pun bisa. Tapi kalau setelah pasang kateter ternyata kencingnya banyak, jadi dalam 1 jam dia produksi sesuai berat badannya, jangan sekali-kali berpikir dia prerenal. Artinya apa? Jangan sekali-kali memberikan cairan, karena itu artinya kalian akan percuma, karena dia statusnya tidak kekurangan cairan. Itu yang harus benar-benar dipahami ya. Lalu, nah ini bawahnya. Jadi kalau tidak ada oligouria, itu artinya pasti bukan prerenal, karena jelas cairannya cukup. Itu yang harus ingat-ingat ya. Nah ini, tadi oligouri yang tadi saya bilang, jumlah kencingnya itu kurang dari 0,3 sampai 0,5 cc per kilogram berat badan per jam. Nah, nanti dari anamnesa, seperti tadi saya bilang itu, kalian gali tentang postrenal. Kalau misalnya memang curiga postrenal, ya sudah, itu kalau postrenal itu biasanya langsung nanti ke diagnostik ya, jadi tidak ada penanganan khusus. Nah, sekarang untuk hemodinamik, ini berarti kita membedakan prerenal atau renal. Tetap kita pikir prerenal dulu. Jadi kalau ada oligouri, yang pertama kita pikir adalah prerenal. Itu ada beberapa ya, kita lihat MAP, kita lihat tensi, lalu apakah ada tanda-tanda cardiac output memang turun, lalu apakah ada tanda-tanda shock septic, itu semua di situ. Nah, kalau kita curiga memang ada hipovolemik, itu harus dilakukan volume challenge. Nggak usah ragu lagi, berikan terapi cairan. Nah, kalau ternyata MAP-nya tidak adekuat, tapi ini harus hipovolemiknya harus ditangani dulu ya. Baru nanti kalau setelah hipovolemiknya sudah teratasi, kencingnya sudah keluar seperti normal, tapi tensinya masih rendah, baru kita berpikir ke arah, oh mungkin ini sepsis. Makanya kita butuh vasopresor. Tapi harus diisi dulu pembuluh darahnya. Lalu kalau kalian menduga ada gangguan cardiac output, biasanya tensinya juga rendah, nah, ini boleh kalian coba untuk memberikan inotropik. Misalnya ada riwayat ya, biasanya seperti ini ada riwayat. Terus yang terakhir, kalau misalnya memang curiga ini adalah intrarenal, nantinya boleh dilakukan furosemid stress test untuk membedakan ini prerenal atau intrarenal. Tapi ada cara-caranya, jadi harus benar-benar sudah direhidrasi dulu pasiennya. Setelah itu kalian mengamati urin output. Jadi kuncinya sebenarnya hanya mengamati produksi urin. Itu aja. Kalau kalian paham ini, itu kalian bisa membedakan. Ini prerenal, renal, postrenal, dan penanganan kalian juga pasti nggak mungkin salah. Ya, memang butuh latihan, tapi nggak boleh ragu intinya. Ya, di situ tulisannya juga tidak direkomendasikan untuk menggunakan dosis rendah dopamin. Pernah dengar nggak dulu dopamin itu dosis rendah, dia memiliki namanya renal dose. Jadi katanya kalau dosis di bawah 5 mikrogram itu bisa membuka pembuluh darah pembuluh darah ginjal untuk meningkatkan produksi urin. Tapi ternyata itu semua udah nggak dipakai sekarang karena efek sampingnya jauh lebih besar ya. Dopamin ini bisa meningkatkan denyut jantung sebagai inotropik akan semakin menurunkan ini cardiac output. Ya, ini tadi yang furosemid stress test. Jadi furosemid stress test ini tujuannya untuk membuktikan ini sebenarnya prerenal atau renal. Jadi kalian tadi pertama kalau sudah meresusitasi cairan ya, dari yang oligouri tadi kalian sudah memberikan cairan, lalu ternyata diamati ini ada kalian masih ragu, kok masih oligouri? Jadi setelah diresusitasi kok masih oligouri? Nah, itu boleh kalian coba diberikan furosemid. Dosisnya beda ya. Ini untuk orang-orang yang belum pernah mendapatkan furosemid, ini dosisnya 1 mg per kilogram berat badan IV bolus. Tapi kalau sudah pernah sebelumnya dia mendapatkan furosemid, mungkin dia punya penyakit misalnya bengkak, sering bengkak, lama diberikan furosemid lama, pokoknya dia sudah pernah dapat furosemid, dosisnya lebih tinggi ya. Jadi 1,5 mg per kilogram berat badan IV bolus. Lalu dilihat dalam 2 jam, produksi urinnya meningkat apa enggak. Kalau ternyata dia meningkat lebih dari 200 cc dalam 2 jam, ini sudah hampir pasti dia prerenal. Langsung lanjutkan aja terapi cairannya, nggak usah ragu-ragu lagi. Tapi kalau
Setelah pemberian furosemid, produksi urinnya ternyata rendah, tetap kurang dari 200, kalian sudah harus berpikir ini adalah gangguan intrarenal. Jadi justru harus hati-hati pemberian cairan, karena sudah istilahnya sudah percuma gitu, daripada nanti malah overload. Ya, jadi diuretik ini tadi bukan untuk prevensi ya, hanya untuk tes. Jadi furosemid tadi ini kita untuk furosemid stress test. Jangan lupa syaratnya ini. Jadi pertama harus benar-benar sudah resusitasi cairan dulu. Jadi jangan ujuk-ujuk datang pasien kalian berikan furosemid. Itu jangan. Jadi gini ya logikanya. Furosemid itu kan kerjanya di loop of Henle ya. Kalau ingat itu struktur nefron itu kan ada loop of Henle. Nah, dia kerja di situ. Dia mengatur keluar masuknya natrium kalium, termasuk air juga. Nah, kalau misalnya nih cairan atau darah yang difiltrasi itu nggak sampai ke loop of Henle, maka furosemid itu mau kalian berikan pun itu nggak akan bekerja. Ya logikanya begitu. Jadi kalau dia masih kekurangan cairan di intravaskulernya, jadi sedikit yang difiltrasi ke glomerulus dan berlanjut ke loop of Henle, percuma akan kalian berikan furosemid, karena dia juga nggak akan bekerja, urin pun nggak akan keluar. Itu logikanya. Jadi kalian harus tetap mengisi dulu. Di sini tulisannya harus di filtering fluid, glomerulus itu harus filter fluid dulu into renal tubule. Jadi kalian harus pastikan intravaskulernya itu benar-benar sudah terresusitasi. Ya. Jadi ini, dan ada persyaratan lain kalau nefron itu di tubulus itu harus intak. Nah ini yang sering ditanyakan. Kalau misalnya dia ada riwayat ke chronic kidney disease, apa masih mempan furosemid? Memang kadang nggak mempan. Ya, kadang memang nggak mempan. Tapi ini kita bicara AKI, jadi kemungkinan masih banyak yang belum terjadi CKD, itu bisa dilakukan furosemid stress test. Dan jangan lupa, kalau ada obstruksi, tidak boleh dilakukan furosemid stress test ya. Ini termasuk salah satu kontraindikasi. Ini hanya sekilas aja, kalau AKI stage 1 dan 2 itu masih bisa kalian rawat ya. GP assessment ini masih bisa, tapi kalau sudah stage 3 harus segera dirujuk ke rumah sakit yang mungkin punya fasilitas cuci darah, karena kita nanti mungkin pasiennya akan jatuh ke cuci darah cepat ya. Nah, ini yang tadi saya bilang ada AKI, ada CKD, ada AKD. Ini juga sebenarnya hanya timeline aja. Jadi AKI itu adalah bagian dari AKD, terus nanti lama-lama mereka akan bisa menjadi CKD kalau progresif. Nah, ACKD itu hanya istilah. ACKD itu istilah akut, AKI bisa on CKD, atau AKD on CKD. Itu juga bisa. Jadi itu hanya istilah aja, tapi sebenarnya yang namanya yang depannya A semua itu ya prinsipnya dia akut. Penanganannya sama. Jadi dia juga AKI, ACKD, atau AKD itu sama-sama datang dalam kondisi AKI. Cuma nanti dari anamnesa, mungkin dari riwayat, kalian bisa tahu, oh mungkin ini pasiennya sudah punya riwayat CKD, sudah beberapa kali kontrol, dengan kreatinin sudah naik lebih dari 3 bulan, oh berarti dia sudah CKD. Berarti baru nanti diagnosisnya ACKD. Tapi sebenarnya prinsip terapi semua akut ini adalah sama-sama mengikuti prinsip terapinya AKI. Ya, jadi nggak usah bingung. Nah, ini tadi beda AKI, AKD, dan CKD hanya masalah waktu. Kalau AKD itu, dia belum sampai 3 bulan. Jadi CKD itu kan per definisi, itu kan ada gangguan struktur dan fungsi ginjal dalam waktu 3 bulan atau lebih. Kalau AKI tadi kan dalam waktu 1 minggu. Nah, antara 1 minggu sampai 3 bulan, kalau masih terjadi atau belum sampai kembali ke normal, ini masuk ke kondisi AKD namanya. Nah, AKD nanti ini bisa progresif juga menjadi CKD, lalu menjadi ESRD, atau dia kembali ke baseline AKD-nya. Istilahnya sudah nggak bisa kembali ke normal lagi. Contoh ya, misalnya pasien datang itu kondisi sepsis, kreatinnya 2,3 misalnya. Sudah kita lakukan apa-apa, ternyata mungkin membaik, tapi kreatininnya hanya bertahan di 2,1 misalnya. Nah, itu kan juga nggak kembali normal dan dianggap tidak ada riwayat chronic kidney disease sebelumnya. Ya dia akan masuk ke kondisi yang namanya AKD dengan baseline kreatinin 2,1 itu tadi. Nah, nanti kalau misalnya dia masuk lagi, mungkin dalam waktu dekat belum sampai 3 bulan dia masuk lagi dengan kondisi akut lagi, mungkin dia bisa akut atau AKI on AKD. Karena AKD-nya ini belum sampai 3 bulan. Ya, cuman gitu aja sih. Ini cuman masalah waktu, tapi pokoknya kalau masuk ke rumah sakit,
itu sudah pasti ada kondisi akut. Nggak mungkin orang CKD anteng-anteng aja tiba-tiba masuk rumah sakit. Jadi kalau sudah masuk rumah sakit, apalagi UGD, sudah pasti itu akut. Ya, entah dia itu AKD, entah dia CKD, pokoknya dia AKI. Ya, itu prinsip dasar aja. Ini cuman sekilas aja tadi kayak tadi perbedaan ya. Ini cuman contoh-contoh aja. Nah, ini yang membedakan AKI, AKD, CKD itu sebenarnya satu sih yang membedakan itu. Kalau ada ginjal yang mengecil, udah nggak usah mikir lagi deh, itu pasti CKD. Meskipun sebelumnya nggak ada riwayat, meskipun sebelumnya nggak ada gejala, kalau kalian menemukan kebetulan pasiennya tiba-tiba datang dengan kreatinin sudah cukup tinggi, lalu di USG, terus ukuran ginjalnya udah mengecil, udah pasti itu CKD. Jadi di AKI dan AKD belum ada, ya. Jadi CKD kalau ada small kidney itu sudah pasti CKD. Tapi itu ada bantuan dari ginjal, bantuan dari USG ya, jadi nggak bisa kita lakukan pemeriksaan fisik aja. Kalau nggak ada USG ya sudah, kalian dari klinis tadi itu bisa kok, bisa membedakan. Oke, sekarang untuk CKD, ini cuma membedakan dari gini, kalau AKI, CKD, AKD, itu kondisinya gawat. Kalian itu harus menangani, segera menangani penyebabnya, segera mencegah progresivitasnya. Intinya penanganannya itu kejar-kejaran dengan waktu. Tapi kalau CKD, ini kalian nyantai. Ya, itu aja sih bedanya. Jadi CKD itu anggap aja penyakit ginjal yang memang sudah memang rusak ginjalnya. Jadi kalian tinggal menerapi pelan-pelan dari penyebabnya, terus ya nanti ya kita lihat satu-satu. Kalau definisi udah tahu semua, ini adalah kerusakan ginjal, struktur, dan fungsi selama lebih dari 3 bulan. Kalau masih kurang dari 3 bulan, bisa masuk AKD tadi, atau masuk AKI. Ya. Ini GFR, glomerular filtration rate. Ini yang dipakai sebagai acuan kalau pada chronic kidney disease. Jadi bukan serum kreatinin aja, tapi sudah GFR-nya. Ini tadi yang saya bilang clearance kreatinin itu bisa overestimate karena masih ada beberapa komponen kreatinin itu yang tidak difiltrasi. Nah, akhirnya karena masih ada miss di situ, dibikinlah formula-formula ya, rumus-rumus kalau kalian pernah tahu. Jadi rumus estimated GFR. Jadi digunakan rumus untuk meramalkan kira-kira GFR ini paling mendekati paling mendekati yang sesuai dengan yang di tubuhnya dia itu berapa. Ini ada beberapa formula, nggak usah dihafalin. Mungkin yang punya aplikasi seperti Med Calculator dan sejenisnya, itu semua pasti ini sudah ada. Itu boleh langsung digunakan. Nah, mana yang dipakai? Untuk sekarang yang paling valid ya, yang paling valid ini adalah CKD-EPI karena di sini sudah perbaikan atau penyempurnaan dari Cockcroft-Gault dan MDRD. Jadi kita pakai CKD-EPI, ini ada di aplikasi, jadi tinggal masuk-masukkan aja kreatinnya berapa, laki atau perempuan, dan lain-lain, lalu nanti keluar GFR-nya berapa. Ya, itu. Nah, ini yang bawah ini adalah perkiraan ya, perkiraan serum kreatinin baseline. Biasanya kan kalau ada pasien datang itu kita nggak tahu ya, sebelumnya dia ini kreatinnya berapa. Terus kalau yang sekarang ini dia naik atau enggak, bahkan kadang-kadang cuma angka 1,5 aja kita bingung nih. Terutama yang memang angka-angka yang ini ya, angka-angka yang mendekati sepertinya normal, itu kita bingung. Ini 1,4 naik nggak ya? 1,5 naik nggak ya? Nah, ini ternyata ada estimated-nya, sudah dibikin seperti tabel, itu bisa dijadikan patokan. Kalian lihat yang bukan yang black ya, kalau black ini maksudnya orang negro. Jadi kalian yang lihat yang male sama females dan umur. Ini bisa membantu karena misalnya di sini umur 40 sampai 54 normalnya tuh cuma 1,1. Jadi kalau 1,2 atau 1,3 itu sudah masuk AKI juga. Ini yang sering miss di situ kan. Karena mungkin 1,3 masih normal. Mungkin kalau dilihat dari apa namanya? Yang di lab itu masih normal. Padahal ternyata kalau dilihat dari sini mungkin usia segitu kreatinin 1,3 sudah masuk AKI karena kenaikannya sudah lebih dari 0,3. Ya, jadi seperti itu bisa dipakai sebagai acuan. Ini tabelnya ada di Kadigo, jadi sudah dihitungkan pakai rumus-rumus ini tadi. Jadi bisa sebagai patokan baseline, terutama untuk menilai AKI. Ya, ini adalah prognosis aja sih ini. Ini grading ya, grading atau staging CKD yang baru. Jadi nggak cuma pakai GFR, tapi juga pakai albumin uri. Sudah itu yang A1, A2, A3. Nanti tinggal dilihat warnanya. Yang merah ini high risk, yang lainnya resikonya lebih rendah. Udah itu aja.
Nah, ini saya mau nunjukkan kalau CKD ini kan kita juga harus berpikir kalau melihat pasien secara klinis ya. Jadi CKD ini kan tadi dia itu progresivitasnya pelan-pelan, mulai dari stage 1 sampai jatuh ke stage 5 itu dia pelan-pelan. Dan biasanya kalau misalnya nggak ada fasilitas kreatinin, misalnya di rumah sakitnya atau di puskesmas, kadang kita sulit nih menilai orang ini ada gangguan ginjal atau enggak. Nah, itu ada beberapa penilaian klinis yang khas ya, tapi ini biasanya memang baru muncul pada CKD-CKD yang sudah stage 5. Jadi yang benar-benar sudah ada gangguan fungsi, gangguan struktur, baru memang kondisi-kondisi yang khas ini baru muncul. Tapi nggak apa-apa lah, untuk pengetahuan aja. Ini yang paling khas ya, yang kita sebut uremic frost, itu kulitnya itu seperti putih-putih keluar salju itu kayak gitu. Ini sudah pasti CKD. Jadi kalau ada pasien kayak gini, terus ada anemi, mungkin ada hipertensi, mungkin sudah ada gangguan kencing. Nah, itu kalian harus berpikir orang ini CKD. Mungkin sudah stage 5 kalau udah uremic frost seperti ini ya. Kalau gejala lain sebenarnya nggak efektif bukan, nggak khas. Jadi anemia jelas, lalu ada gangguan kulit tuh ya, biasanya gatal-gatal, lalu ada ini uremic frost, terus ada mual muntah, dan lain-lain semuanya itu biasanya baru terjadi pada CKD yang sudah stage lanjut. Nah, tata laksananya ini sedikit berbeda dengan AKI ya. Kalau AKI tadi kan kita harus segera, harus gini. Nah, ini tadi yang saya bilang nyantai kalau CKD ini. Ada urutannya. Jadi kalau misalnya stage-nya masih stage 1, ya udah kita nyantai juga. Jadi kita cuman treatment penyebabnya aja, treatment komorbid-komorbid yang menyertai. Udah itu aja. Nanti kalau sudah stage 2 baru kita mulai mengamati progresivitasnya, lalu baru stage 3 itu sudah mulai muncul komplikasi. Ini baru kita treat. Baru setelah itu kalau masuk stage 4, stage 5 baru kita berpikir ke arah cuci darah. Ya, ini tadi masih stage 1, kita terapinya justru terapi penyebabnya. Jadi CKD-nya nggak bisa diterapi apa-apa. Kita hanya bisa mengurangi progresivitasnya. Maksudnya misalnya kreatininnya sudah segitu, ya mungkin dia nggak akan bisa kembali normal kalau sudah CKD. Ya udah segitu terus, tapi jangan sampai dia naiknya tuh cepat. Jangan sampai dia itu ke arah cuci darahnya itu cepat. Nah, kita menjaganya di sini. Kita obati penyebab-penyebabnya. Penyebab tersering tentunya diabetes ya. Itu jelas 44% itu diabetes. Ya, caranya mengobati ya kita regulasi gula darahnya. Lalu tensi juga begitu. Tensi kita harus regulasi dan ada targetnya ya. Kalau untuk yang tidak ada protein uri dikatakan target itu harus di bawah 140/90. Ini targetnya harus benar-benar tercapai supaya tidak terjadi progresivitas ya. Kalau ada protein uri, targetnya lebih rendah. Di KDIGO dikatakan kurang dari 130/80. Lalu penyebab-penyebab lain, ini ada glomerular disease, ini biasanya penyakit autoimun. Ya kita kendalikan autoimunnya supaya radangnya juga berkurang, akhirnya progresivitas juga berkurang. Lalu penyebab lain yang sering ada infeksi, ada keganasan, ada obat. Ya, kalau infeksi juga tangani, ini biasanya infeksi-infeksi kronis maksudnya ya. Terus keganasan juga begitu, obat-obatan juga hindari obat-obatan nefrotoksik, jangan lupa. Obat-obatan nefrotoksik itu paling sering NSAID. Terus yang kedua itu obat-obatan antihipertensi golongan ACE inhibitor dan ARB. Itu juga hati-hati kalau pasien sudah masuk ke CKD jangan diberikan yang golongan itu. Ya, paling sering itu sama herbal-herbal zaman sekarang juga hati-hati. Terus yang terakhir itu polycystic kidney disease. Ini jarang, tapi kalaupun ada, biasanya pasien sudah kondisi gagal ginjal atau CKD yang stage lanjut biasanya. Karena ini orang biasanya nggak muncul gejala, cuma ada benjolan gitu aja di perut, tapi nggak ada gejala, tiba-tiba dia sudah CKD stage 5. Itu ya tadi, ada kontrol tekanan darah, kontrol glikemik, gaya hidup sehat, diet rendah protein, diet rendah garam, terapi spesifik penyebab, menghindari obat nefrotoksik, dan mengatur dosis atau interval pemberian obat. Ini juga jangan lupa. Jadi kalau pasien sudah masuk CKD, tiap kalian memberikan obat harus benar-benar dicek ya. Ini obatnya nefrotoksik atau enggak. Yang kedua, kalau memang tidak ada pilihan obat lain, kalian boleh berikan yang nefrotoksik, tapi harus ada adjustment dose-nya. Jadi harus diatur dosisnya, mungkin dosisnya dikurangi atau intervalnya yang dipanjangkan. Itu tergantung jenis obat-obatnya. Kalau kalian nggak hafal, biasanya kalau saya lihat di Medscape. Jadi obat apa kalau kalian nggak tahu ini nefrotoksik atau enggak, daripada membahayakan pasien, lebih baik kalian cari itu ada di Medscape. Jadi nanti ada adjustment dose-nya atau yang tidak perlu adjustment pada gangguan ginjal itu ada semua.
Ya, yang kedua ini kalau stage 2 kita sudah mulai hati-hati nih, sudah mulai memperkirakan progresivitasnya. Sama tadi ya, kita lihat ini tadi kalau yang merah ini sudah harus monitor 4 kali dalam setahun. Ini monitor bone kreatinin, lalu UL, jadi kayak screening ya. Jadi screeningnya ini berapa kali per tahun bisa dilihat di sini sesuai dengan risikonya. Nah, yang dikatakan progresif cepat itu kalau EGFR-nya turun lebih dari 5 mili per tahun. Jadi hati-hati, kalau sudah progresif cepat seperti ini, dia pasti nanti jatuhnya juga ke cuci darah lebih cepat. Lalu yang stage berikutnya, ini mulai mengevaluasi dan men-treatment complication ya, karena sudah mulai muncul. Nah, ini sekilas aja beberapa komplikasi dari CKD. Ini semua adalah kebalikan dari fungsi ginjal yang di awal tadi. Jadi semuanya terganggu, anggapannya fungsinya semua terganggu. Tuh ada gangguan balance dari natrium dan cairan ya, sama seperti tadi. Nah, kalau ada gangguan itu bisa terjadi hipertensi, lalu volume vaskular juga bisa meningkat, bisa terjadi edema, terus ujung-ujungnya nanti terjadi gangguan atau gagal jantung. Nah, di sini kita lakukan balance antara natrium dan air. Tapi hati-hati bukan restriksi natrium ya. Karena kalau restriksi natrium itu nanti akan terjadi hiponatremi yang hipervolumik. Itu juga bahaya. Karena natrium sama air itu seperti gula sama air ya. Jadi modelnya adalah konsentrasi atau kadar. Jadi kalau natriumnya kita terlalu sedikit, airnya akan terlalu banyak. Jadi nggak bagus, akan terjadi hiponatremi, akan menyebabkan pembengkakan otak. Itu yang paling bahaya. Jadi di sini natriumnya tetap boleh diberikan, tapi dikurangi. Jadi ada dosis-dosis tertentu aja. Jadi bukan direstriksi atau sama sekali nggak boleh garam, nggak boleh, bukan begitu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita edukasi pasien, bukan dia nggak boleh makan garam. Jadi misalnya ada soalnya pernah ya kejadian juga di lapangan itu yang dibilang dokter kan harus rendah garam Bu, dietnya rendah, makanannya harus rendah garam. Akhirnya dimasakin sama keluarganya itu tanpa garam semua, khusus orang ini. Justru berikutnya dia masuk rumah sakit dalam kondisi penurunan kesadaran karena hiponatremi berat ya. Jadi hati-hati karena kondisi CKD sendiri ini sudah overload waternya. Jadi balance waternya sudah kurang baik, jadi bisa terjadi natrium yang nggak balance juga. Kalau kita restriksi akan semakin terjadi hiponatremi. Jadi hati-hati. Terus ini gangguan balance dari kalium ya, seperti biasa pasti terjadi pada gangguan-gangguan CKD, biasanya asimptomatik dan perubahan EKG-nya baru terjadi pada kalium yang lebih dari 8. Lalu balance asam basa, ini juga karena terjadi penurunan resorpsi bikarbonat, gangguan ekskresi asam, lalu ada gangguan fungsi imun ya, jadi pada orang CKD ini termasuk yang imunokompromis, jadi sering infeksi, oleh karena itu dianjurkan untuk vaksin influenza, vaksin hepatitis B, lalu ada gangguan gastrointestinal pasti ya, ada anoreksia, mual, muntah, gastritis, lalu ada gangguan neurologi juga, yaitu terutama neuropati di distal, jadi kesemutan, seperti itu biasanya. Ya, terus ini yang lain-lain ya, kayak ini ada gangguan pembuangan nitrogen, pasti terjadi uremik. Lalu uremik ini bisa menyebabkan perikarditis, bisa menyebabkan semua gangguan ini tadi, mulai dari gangguan kulit, gastrointestinal, neurologi, lalu juga bisa mengganggu koagulopati ya, mengganggu pembekuan darah. Jadi bisa terjadi bleeding. Lalu yang paling rumit di sini adalah gangguan vitamin D dan fosfat. Ini yang kita sebut CKD-MBD, yaitu CKD Mineral Bone Disorder. Ini sudah terjadi gangguan vitamin D dan fosfat, terjadi hipokalsemi, dan akhirnya terjadi hiperparatiroidisme sekunder. Nah, ini sekilas aja terapi hiperkalemi, pasti udah tahu semua. Dibedakan dulu ya, hiperkaleminya ini kronik atau akut. Kalau kronik, itu artinya biasanya dirawat jalan nih. Dia dirawat jalan, nggak ada kegawatan, ya udah kalian batasi aja intake-nya yang tinggi kalium nggak boleh. Biasanya pisang ya, yang paling sering itu pisang itu harus dikurangi. Terus atasi juga konstipasi. Kenapa? Karena di usus itu bisa juga terjadi ekskresi kalium. Jadi ada pertukaran kalium juga di usus. Kalau terjadi konstipasi, pertukaran itu akan terganggu. Jadi bisa terjadi hiperkalemi. Lalu hindari obat-obatan juga yang dapat menyebabkan hiperkalemi. Itu contoh yang paling sering tadi juga sama, NSAID, S-inhibitor, ARB, spironolakton. Nah, kalau akut, ini biasanya kondisi-kondisi AKI tadi. AKI kan juga ada yang kondisinya stage 3 tadi, yang butuh HD sito, itu biasanya sudah terjadi gangguan-gangguan seperti ini yang secara akut. Nah, kalau hiperkalemia akut, kalian harus tangani juga nih. Pertama dengan shifting kalium ya ke intrasel dengan menggunakan glukosa insulin, bisa menggunakan beta agonis atau terapi alkali kalau memang ada asidosis juga.
Lalu dengan meningkatkan ekspresi kalium, bisa dengan diuretik, dengan resin pengikat kalium, ini tadi yang untuk diminum ya, sama mungkin kalau tidak mempan yang lain-lain, kalian harus pikirkan dialisis. Ya, ini hanya penanganannya ya. Kalau ada abnormal dari ECG, jelas-jelas dia ada titol, seperti ini, tol-T, kalian masukkan langsung kalsium glukonas. Setelah itu dimonitor lagi ECG-nya, baru dimasukkan yang ini tadi. Jadi masukkan insulin, glukosa, mungkin dimasukkan beta-2 agonis. Lalu kalau ada asidosis, diberikan juga bikarbonat. Kalau nggak berhasil semua, harus berpikir ke arah dialisis. Ya, ini kalau asidosis metabolik, ini pasti juga tahu semua. Ini untuk yang asimptomatik, biasanya dirawat jalan, itu biasanya ringan-ringan. Kalau cuma segini, nggak perlu pakai terapi. Biasanya kita juga nggak terapi, yang penting nggak ada gejala. Nah, kalau bikarbonatnya sudah mulai turun di bawah 20, mungkin bisa diberikan nabik oral. Tapi ingat, karena ini pasien CKD, dia sudah rawan terjadi overload, di mana nabik itu juga ada komposisi dari natrium, makanya dosisnya harus terbagi. Jadi nggak boleh langsung diberikan satu kali dosis tinggi, ya. Hati-hati overload-nya. Nah, kalau berat, ini juga biasanya terjadi pada kondisi akut. Kalau ini jelas harus IV ya, nabiknya, dan koreksinya prinsipnya harus separuh dulu. Jadi nggak boleh langsung dari rumus itu langsung diberikan semua, nggak boleh. Jadi half correction dalam 6 jam, baru sisanya 12-24 jam kemudian. Targetnya ini pH-nya 7,35 sampai 7,45 dan bikarbonatnya 22 sampai 28 kalau CKD ya. Ini sekilas aja untuk renal anemi. Karena renal anemi ini juga sering banget terjadi dan penanganannya tidak mudah. Jadi renal anemi ini termasuk anemia yang penyebabnya sangat kompleks. Kalau bisa dilihat, nggak cuma karena eritropoietinnya hilang atau eritropoietinnya kurang aja. Jadi banyak sekali pada CKD. Bisa karena uremik, bisa karena inflamasi, bisa karena defisiensi protein, defisiensi besi, defisiensi vitamin karena orang-orang CKD cenderung anoreksia. Bisa juga blood loss ya, sedikit-sedikit blood loss karena GI bleeding-nya, karena sering diambil darah, karena HD, akhirnya bisa terjadi renal anemi. Ini termasuk anemi yang rumit ya. Dan treatment-nya nggak cuma transfusi. Jadi kapan ditransfusi kalau untuk renal anemi, itu kalau ada tanda-tanda hipoksia aja. Kalau nggak perlu, bisa menggunakan eritropoietin kalau kondisinya stabil-stabil aja. Tapi eritropoietin sebelumnya juga harus dipastikan pasien ini defisiensi besi atau enggak. Kalau defisiensi besi, eritropoietin akan percuma. Jadi kalian harus berikan terapi iron dulu. Dan terakhir yang jelas harus nutrisi ya. Nutrisi itu dari vitamin, protein, dan besi. Dan tentunya dialisis kalau memang penyebab aneminya adalah uremik. Targetnya kalau untuk transfusi pada CKD nggak boleh tinggi-tinggi ya, cuma 7 sampai 9 aja HB-nya. Jadi kalau HB-nya masih di antara itu dan tidak ada gangguan hipoksia dan lain-lain, tidak perlu dilakukan transfusi darah. Ya, ini sekilas yang CKD-MBD, ini agak sulit. Jadi prinsipnya CKD-MBD itu terjadi abnormalitas ya dari biokimia tulang karena tadi ada gangguan vitamin D, akhirnya efeknya ke kalsium dan fosfat. Terus akhirnya mengganggu tulang dan terjadi kalsifikasi. Yang paling bahaya kalsifikasinya terjadi di soft tissue dan di vaskuler. Ini ya. Ini biasanya terjadi pada CKD yang udah lama banget sih, yang sudah bertahun-tahun, mungkin sudah puluhan tahun dan biasanya sudah HD reguler. Jadi ini memang komplikasi yang mematikannya tuh di sini karena dia bisa mempengaruhi jantung, dia juga bisa kalsifikasi di vaskular menyebabkan infak ya. Jadi penyebab kematian orang-orang CKD biasanya setelah masuk fase ini, CKD-MBD ini. Nah, sekarang kapan sebenarnya kita ini dialisis, terutama pada AKI ya. Kalau pada AKI itu ada dua pendapat ya. Jadi ada yang menganjurkan untuk segera cuci darah dalam 12 jam pertama sakit atau delayed lebih dari 48 jam. Semuanya dilihat dari resiko. Jadi kalau resiko prosedur HD itu kan ada hipotensi, ada resiko aritmia, lalu bagaimana komplikasi akses vaskularnya. Kan kalau hadis itu dia harus dipasang vena sentral kan ya untuk HD, lalu bagaimana efek heparin sebagai antikoagulan. Dan ternyata ada hipotesa juga kalau dialisis ini juga bisa mengganggu recovery ginjal karena ada stressful di situ, jadi ada inflamasi di ginjalnya juga. Akhirnya dua pendapat ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Karena penilaiannya semua tergantung klinis dan semua tergantung kegawatan pada saat pasien itu datang.
Jadi tujuan utama dialisis pada AKI itu hanya mempertahankan aja keseimbangan cairan elektrolit asam basa dan tentunya mencegah kerusakan ginjal lebih lanjut dan mendukung terapi suportif. Nah, untuk mempertahankan keseimbangan cairan elektrolit dan asam basa, kalian harus lihat dulu kondisi pasien. Kalau pasiennya memang sudah terjadi gangguan keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam basa, dan dikoreksi dengan obat-obatan tidak bisa, ini harus langsung dipikirkan untuk cuci darah ya pada AKI. Jadi benar-benar melihat klinis kita. Lalu yang mendukung terapi suportif itu maksudnya begini. Jadi sering kan ya orang AKI itu biasanya disertai penyakit-penyakit berat lain, seperti penyakit kritis, entah itu karena trauma, entah itu karena sepsis, entah itu karena penyakit-penyakit yang memang berat. Nah, itu biasanya kan butuh nutrisi itu, butuh nutrisi banyak, butuh cairan banyak. Nah, itu kita sebagai yang nefron ya biasanya yang dialisis itu kita bisa mendukung, menghitung balance cairannya, misalnya nutrisinya butuhnya segini, ternyata kalau di balance cairannya banyak sekali, nggak apa-apa, kalaupun kencingnya nggak keluar, kita bisa keluarkan kelebihan cairannya itu lewat cuci darah. Jadi dia mendukung, jangan sampai hanya karena kreatinnya tinggi, terus nutrisi nggak dimasukin, obat nggak dimasukin. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi kalau kondisinya memang lebih penting obatnya, lebih penting nutrisinya, lebih penting cairannya, ya kita harus tetap masukkan semua terapi suportifnya. Nanti tinggal dicuci darah. Nah, itu hanya bisa dilakukan di fasilitas yang memang ada cuci darahnya. Kita sering melakukan seperti itu, terutama di ICU ya. Jadi pasien-pasien ICU itu kan ngejar obatnya, ngejar nutrisi, tapi mungkin kreatininnya sudah jelek sekali, fungsi ginjal sudah jelek sekali, ya nggak apa-apa, dimasukkan aja, nanti dihitung balasnya tiap hari. Kalau sudah kelebihan banyak, ya kita lakukan cuci darah, gitu aja ya. Jadi ada 3 fungsi cuci darah pada AKI. Nah, ini yang saya tekankan lagi, pada kondisi gawat darurat jangan hanya berpatokan pada angka BUN dan SK. Ini yang kalian harus ingat. Lihat klinisnya, meskipun datang kreatininnya 10, meskipun datang BUN-nya 120, kalau itu AKI, mungkin dengan terapi-terapi biasa aja bisa turun normal. Jadi jangan buru-buru melihat BUN dan SK langsung pasiennya dirujuk untuk HD. Ya, ini yang kalian harus penilaiannya harus benar-benar ini kritis. Nah, ini indikasi HD mungkin kalau misalnya gampangnya bisa ada singkatan AIUEO ya. A itu asidosis berat, jelas tadi pH-nya segitu, refraktor terapi, resiko overload, aritmia, boleh mulai dipikirkan cuci darah. Lalu ada gangguan hiperkalemi nih, biasanya kaliumnya lebih dari 6,5 dan terapinya mungkin tidak bisa dengan terapi obat biasa. Nah, ini juga harus hati-hati, sudah mulai berpikir ke arah cuci darah. Nah, untuk intoksikasi, beberapa bahan atau obat juga ada yang terapinya adalah cuci darah. Seperti yang paling sering metanol ya, kalau pernah dengar metanol itu orang habis minum oplosan, terus penurunan kesadaran, asidosis metabolik berat. Nah, itu kalau metanol harus dialisis, nggak ada cara untuk mengeluarkan lagi. Ya, bisa sih dengan forced diuresis, tapi biasanya kalau sudah sampai penurunan kesadaran, sampai ada gangguan mata, itu sudah harus dialisis. Karena asidosisnya biasanya berat sekali sampai di bawah 7 pH-nya. Ya, terus overload jelas ya, kalau ada overload cairan yang refraktor diuresis, ini tadi yang saya bilang furosemid mungkin tidak ada efeknya pada orang-orang CKD. Nah, kalau ada overload seperti ini, juga harus mulai dipikirkan dilakukan cuci darah situ. Lalu uremik jelas ya, terutama kalau ada gejala uremik berat, misalnya mual muntah, diberikan obat anti muntah apapun nggak mempan, ini juga berarti uremiknya berat. Terus mulai ada ensefalopati, kejang, nah itu juga harus berpikir mulai dilakukan cuci darah. Nah, kalau pada CKD, prinsipnya santai. Ya udah, kita lihat aja di poli bagaimana penurunan fungsi ginjalnya mereka. Kalau misalnya sudah EGFR-nya sudah mulai kurang dari 15, persiapkan untuk HD ya. Tapi persiapannya itu juga dengan edukasi, dengan apa namanya pendekatan pelan-pelan. Biasanya orang kalau divonis cuci darah pasti shock duluan. Nah, ini juga kalau misalnya ternyata penurunan fungsi ginjalnya itu belum sampai EGFR-nya di bawah 15, tapi kalau ada beberapa komplikasi metabolik yang ternyata di terapi biasa tidak mempan, ini juga kalian sudah harus berpikir mungkin orang ini sudah harus cuci darah rutin. Ya, sifatnya elektif. Beda dengan AKI ya. Kalau AKI tadi situ, kalau ini elektif. Elektif itu artinya bisa ditunda atau bisa direncanakan kapanpun. Misalnya dari EGFR sudah rendah, ya kita mulai bicara sama pasiennya. Bu, Pak, ini sepertinya fungsi ginjal Bapak, Ibu, gini-gini dijelaskan pelan-pelan. Lalu nanti gimana persiapan akses vaskularnya? Kalau mau hadir rutin, biasanya lebih baik pakai Avisian ya.
Lalu pilihan metode renal replacement terapinya tuh nggak cuma HD, banyak sebenarnya ada 3 ya. Bisa dilakukan HD rutin, atau misalnya kalau ada memenuhi persyaratan, bisa dilakukan peritoneal dialisis di rumah. Mungkin untuk pasiennya lebih lebih baik, tapi ini ada indikasi, kontraindikasi, dan ada persyaratan ya, jadi nanti dinilai oleh dokter yang merawat. Lalu yang terakhir, kalau ada biaya, umur juga masih muda, bisa ditawarkan untuk transplantasi ginjal. Ya, ini jadi jelas bedanya AKI sama CKD ya. Ini yang terakhir, kapan sih kalau ada penyakit ginjal itu dirujuk? Ya intinya kalau misalnya sudah tidak bisa ditangani ya, seperti ada AKI yang jelas-jelas penurunan GFR-nya itu berat atau benar-benar sudah ada komplikasi yang berat, kan memang tadi harus ke arah cuci darah ya, jadi harus dirujuk. Lalu kalau untuk CKD, terutama yang GFR-nya mulai turun di bawah 30, kalian sudah harus berpikir merujuk pasien ke tempat yang ada fasilitas cuci darahnya. Ya, ini bisa dibaca. Nah, ini sama kapan dirujuk itu yang merah-merah harus segera dirujuk ya. Di sini ada juga. Jadi kalau yang masuk kategori merah itu kalian sudah harus siap-siap untuk merujuk. Ya. Nah, oke, ini terakhir take home message. Intinya penting untuk membedakan ya kondisi AKI atau AKI, AKD, ACKD dengan CKD. Tujuannya untuk memperbaiki prognosis. Kembali lagi, kalau kondisi akut, itu kalau kita bisa menangani dengan baik, dia tidak akan jatuh ke kondisi CKD. Ya, jadi itu pencegahan. Lakukan deteksi dan terapi dini dengan tepat, dan jangan ragu untuk menilai secara klinis. Jadi jangan hanya berpatokan hasil lab. Kalian yang melihat pasien harus berani menilai pasien ini secara klinis. Ya, itu pesan saya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak dokter atas presentasinya. Sangat banyak sekali ilmunya yang bisa kita ambil. Dan sekarang kita langsung aja ke sesi tanya jawab ya dokter. Ya, mungkin kita mulai dulu dari yang teman-teman yang raise hand dulu ya dokter. Bentar dokter. Ada Dokter Rodia Darwin. Silakan nyalakan audionya. Mungkin kita baca yang di chat dulu kali ya dokter sembari menunggu dokter Rodianya. Ini ada pertanyaan dokter, beberapa pertanyaan dari dokter Rosa Mistika. Selamat malam dokter, izin bertanya mengenai restriksi natrium. Berapa banyak natrium yang bisa dikonsumsi pasien dan untuk proteinnya lebih baik yang hewani atau nabati ya dokter? Dan mengapa? Serta berapa jumlah protein yang diberikan? Gitu dokter. Halo dokter. Ya, oke. Yum itu dikatakan kurang dari 1 sampai 2 gram per hari ya. Untuk nanti itu boleh. Mohon maaf dokter, mungkin sinyal dokter sedikit delay dokter. Halo dokter. Ya, mungkin di-unmute dulu dokter. Bentar. Ya, udah? Udah dokter. Sepertinya delay lagi. Natrium itu disarankan sehari. Delay lagi. Dokter, mohon maaf. Suaranya masih untuk peserta diharapkan ditunggu sebentar ya. Jangan dokternya perbaiki sinyalnya. Mungkin sembari menunggu dokternya boleh diketik dulu pertanyaannya atau kalau ingin langsung bertanya kepada dokternya boleh menggunakan fitur raise hand-nya ya. Mari kita menunggu dokternya.
Ditunggu sebentar ya, untuk kakak-kakak, dokter-dokter semuanya. Ya? Ya, dokter. Mungkin bisa ditulis dulu ya pertanyaannya, kita sembari menunggu dokternya join Dengar? kembali. Ya, dokter sudah terdengar suaranya, dok. Tapi putus, sepertinya masih putus-putus deh, dok. Ya. Ya, dok. Halo. Tunggu sebentar ya. Mungkin buat dokter-dokter sekalian yang ingin langsung bertanya, yang ingin langsung berinteraksi sama dokternya, boleh raise hand aja langsung. Nanti bisa langsung bertanya ke dokternya, biar dua arah. Mohon maaf ya untuk dokter-dokter, teman-teman kakak semuanya, karena ini sepertinya sinyal dari dokternya terputus. Sebentar lagi dokternya akan join kembali. Semangat ya, minggu bersama Dokter Anda Nindar. Ya dokter. Sepertinya lagi. Halo dokter. Udah dengar? Masih sedikit putus-putus dokter. Dengar suara saya? Udah dengar dokter. Iya. Oke dokter. Mungkin pertanyaan pertama. Iya. Perlu diulang pertanyaannya atau ya bagaimana? Pertanyaan yang tadi ya, yang natrium. Nggak, masih ingat kok, yang natrium sama protein tadi ya. Untuk natrium itu kebutuhannya 1 sampai 2 gram per hari. Cuman mungkin kalau KIE pasien itu jangan ngomong seperti itu, mereka bingung. Jadi intinya kalau masak apapun itu boleh menggunakan garam yang sewajarnya. Itu sudah termasuk 1 sampai 2 gram. Jadi jangan berlebihan, jangan sampai yang enak sekali, sedap sekali itu jangan, tapi biasa aja, tapi boleh pakai garam dan justru harus pakai garam. Ya, karena resiko hiponatreminya lebih besar. Lalu untuk protein, itu kalau untuk gangguan ginjal atau CKD, itu yang stage-stage masih stage 1 sampai stage 2, stage 3, itu butuh rendah protein memang antara 0,8 ya, 0,8 gram per kilogram berat badan per hari. Kalau sudah masuk ke kondisi HD, itu justru kebutuhan proteinnya lebih tinggi. Jadi biasanya 1 sampai 1,2 gram per kilogram berat badan per hari. Kalau untuk pilihan protein, itu bisa dipilih protein yang memang protein non ini ya, apa namanya, jangan daging-daging yang berlemak ya. Daging boleh, tapi yang tidak berlemak, telur boleh, ikan boleh, ayam boleh, tapi ayam yang tanpa kulit juga ya. Terus kalau dari nabati yang paling bagus kacang-kacangan, tahu sama tempe. Itu boleh. Ya. Mungkin
Dari Fatma Amalia ini dok, jika seorang pasien datang dengan demam dan sering ingin buang air kecil, kemudian jantung dan parunya normal, tekanan darah normal, nafas normal, tapi ada nyeri ketok, disertai proteinuria, leukosituria, hematuria, ureum 20 mg per liter, kreatinin 1 mg per liter, untuk diagnosisnya itu bagaimana ya dok? Gimana tadi? Ada nyeri ketok, demam ya, demam, ada nyeri ketok, iya. Mungkin arahnya ke ISK ya, kalau nggak ISK batu ya. Itu arahnya mungkin ini mau menanyakan diagnosis atau tata laksananya? Mungkin bisa sekalian aja dok, diagnosis dan tata laksananya. Ya, coba jadi apa aja demam, Dok, nyeri ketok, proteinuria, leukosituria, hematuria, ureum 20 mg per liter, kemudian kreatinin dok, 1 gram. Ya, itu berarti kemungkinan besar ke arah ISK ya. Karena ada demam itu, jadi ada demam, lalu ada leukosit uri, ada hematuri, itu bisa ISK karena murni ISK biasa, atau mungkin ada batunya yang terinfeksi, juga bisa, tapi untungnya itu kreatinnya masih normal ya kemungkinan ya. Kalau masih normal, itu berarti kita fokus menangani ISK-nya aja, ISK sama batunya aja. Kalau itu seharusnya kalau kalian curiga batu, harus segera diusulkan untuk USG abdomen. Ya, dan ini penting juga, ini pasiennya wanita atau pria. Jadi ISK pada laki-laki dan perempuan itu urgensinya beda. Kalau misalnya ada kecurigaan ISK yang jelas-jelas tadi ada demam, lalu ada leukosit uri, ada hematuri, dan itu pada laki-laki, kalian harus berpikir ini kondisi yang berat. Karena laki-laki itu paling jarang terjadi ISK dibanding wanita. Ya, jadi kalau laki-laki harus segera di walk up, minimal segera USG. Jadi paling nggak untuk mengetahui penyebabnya dan juga mengetahui ininya apa namanya penyebabnya. Lalu kalau pada wanita, misalnya ada ISK, itu tidak terlalu urgensi sebenarnya untuk dilakukan USG, kecuali wanita itu hamil. Kalau wanita hamil, itu ISK-nya namanya ISK komplikata. Jadi kalau ISK komplikata itu kita harus segera menerapi dengan antibiotik. Ya, kalau sudah ada demam seperti ini, ya anggap aja boleh dilihat DL-nya juga ya. Kalau DL-nya ada leukositosis, ya kita tangani. Jadi kasih antibiotik, suruh minum air putih yang banyak, intinya seperti itu. Lalu suportif seperti biasa, simptomatik yang lain. Ya, kalau untuk keputusan USG atau tidak, dilihat pasiennya, dilihat urgensinya. Oke. Baik dokter, mungkin kita beralih ke yang raise hand terlebih dahulu kepada dokter Yesi Yulia, boleh menyalakan audionya. Halo dokter Yesi Yulia. Ya mungkin. Iya. Baik, selamat malam dokter. Selamat malam dokter. Iya dokter, mungkin sepertinya ada gangguan lagi. Oh iya. Sebentar ya dok. Iya dokter. Mohon ditunggu sebentar ya dokter. Untuk seluruh peserta, mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Ini karena dokternya sedang menyambungkan kembali sinyalnya kepada Zoom ini ya. Nah, dokternya udah masuk lagi. Ya, dokter, silakan kepada dokter Yesi. Iya.
Terima kasih. Selamat malam, dokter. Ya. Perkenalkan, saya Yesi. Saya izin bertanya. Tadi untuk yang di presentasi dokter kan mengatakan kalau pasien CKD tidak boleh diberikan obat antihipertensi yang ACE inhibitor dan ARB ya, dokter? Itu mohon maaf dok, bagaimana ya mekanisme kenapa tidak boleh diberikan? Kemudian pertanyaan yang kedua tadi kan untuk yang AKI itu dikatakan serum kreatininnya meningkat 1,5 kali baseline selama 1 minggu. Nah itu apakah kita cek selama 1 minggu seperti itu dokter untuk kita tegakkan diagnosis AKI atau pas pasien ini datang ke UGD ketika kita cek udah naik seperti itu pada yang pertama tadi yang 3, sekian, itu apakah sudah boleh kita tegakkan sebagai AKI, dokter? Terima kasih, dokter. Selamat malam. Ya, malam. Mungkin yang AKI dulu ya. Jadi kalau yang tadi itu, yang 1,5 kali baseline, itu kan hanya pilihan ya dari 3. Tadi kita diagnosis AKI bisa salah satu aja. Pertama, apakah kreatininnya naik lebih dari 0,3. Atau kalau yang kedua, misalnya kita punya data, misalnya pasien itu baru kontrol nih dalam 1 minggu terakhir, kan misalnya ada hasil kreatinin terakhir, lalu masuk rumah sakit, ternyata diperiksa kreatininnya naik, misalnya lebih dari 1,5 kali dari yang sebelumnya. Nah itu boleh kita sebut dia AKI, ya. Terus yang ketiga tentunya dari produksi urin. Kalau dari produksi urin aja sudah jelas dia AKI, kalian nggak usah lihat kreatinin. Jadi ya dia pasti AKI. Jadi salah satu aja ya, yang mudah yang mana itu bisa digunakan untuk kriteria. Lalu untuk yang ACE inhibitor dan ARB, saya share screen lagi ya. Saya ada, bisa nggak share screen lagi? Bisa dokter sebentar. Ya. Sebentar ya dokter. Ya. Kebetulan ada gambarnya soalnya yang ACE inhibitor sama ARB. Sudah dokter, silakan di share screen. Ya, oke. Yang ACE inhibitor. Ya, ini salah satunya dulu ya. Coba lihat yang D ya. Jadi pada ACE inhibitor dan ARB itu terjadi vasokonstriksi ya. Jadi ini kan kalau GFR, jadi filtrasi pada glomerulus, ini ada 2. Di arterial aferen itu yang masuk, lalu di glomerulus, nanti masuk tubulus, sisanya dia akan masuk lagi ke eferen. Nah, ACE inhibitor sama ARB ini kan menyebabkan vasodilatasi. Ya, vasodilatasi pada aferen terutama ini tulisannya ya, slightly increase vasodilatory prostaglandin. Nah, kalau dia terjadi vasodilatasi di sini, ini tekanan ke sininya itu akan turun. Jadi bisa menurunkan tekanan perfusi. Kalau kita ingat prinsip filtrasi atau prinsip perfusi, itu kan harus ada dari tekanan tinggi ke tekanan rendah supaya bisa terjadi efektivitas filtrasinya. Tapi kalau ini tekanannya turun di bagian aferennya, otomatis yang di sini terjadi filtrasi yang rendah. Nah, ini akhirnya terjadi penurunan, namanya penurunan filtrasi. Ini bisa lama-lama kalau dibiarkan aja, dia akan terjadi AKI, lalu lama-lama akan menjadi CKD. Nah, kalau sudah CKD, istilahnya sudah terjadi gangguan di nefron, ya jangan ditambahkan, akan semakin mempersulit atau akan semakin memperburuk nanti filtrasinya di sini. Ya, ini sekilas kalau untuk sebenarnya pengaruhnya nggak cuma sesimpel itu. Jadi sangat-sangat kompleks di mana ya gambarnya. Ya, tahu nih di mana nih. Ya, pokoknya intinya seperti itu. Jadi ACE inhibitor dan ARB itu sebentar. Tadi udah cukup jelas ya. Jadi salah satu pengaruhnya dia menyebabkan vasodilatasi itu tadi, lalu menurunkan ini mungkin dari sini. Nah ini ya, ini juga sama. Jadi ACE inhibitor dan ARB ini kan menghambat angiotensin. Di mana ini tadi angiotensin itu dia fungsinya kan untuk meregulasi tekanan darah. Nah sama sih di sini juga sama. Jadi dia bisa menyebabkan vasodilatasi. Kalau ada ACE inhibitor atau ARB, akhirnya menurunkan tekanan dari filtrasi pada glomerulusnya. Ya, sebenarnya sama, intinya itu. Ya, jadi bisa menyebabkan AKI atau memperburuk kondisi CKD. Oke, mungkin itu aja.
Bagaimana Dokter Yesi? Mm-mm. Baik dokter, jadi untuk pasien CKD ini obat antihipertensi boleh diberikan yang lain kecuali ARB dan S inhibitor ini ya dokter. Kalau beta blocker Betul. dan lain-lain boleh diberikan ya dokter. Ya, betul. Biasanya kita pilih golongan CCB sama kalau perlu kombinasi, kita kombinasikan beta blocker tapi yang selektif ya. Ya, yang paling sering kita pakai itu carvedilol, tapi nggak tahu mungkin nggak semua daerah ada ya, karena carvedilol itu ada efek ininya, ada efek protektifnya juga terhadap ginjal dan jantung. Jadi biasanya kita kombinasi amlodipin sama carvedilol. Gitu. Baik, terima kasih banyak dokter. Iya, sama-sama. Dokter, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Dokter Monica Kristina. Malam dokter, dokter izin menanyakan pada pasien HD karena indikasi AIWO tersebut, apakah dialisis dilakukan saat itu saja dokter? Secara umum, apakah ada kontraindikasi gitu dok pada hemodialisis? Terima kasih dokter. Oke. Ya, ini maksudnya hemodialisis pada kondisi akut ya berarti. Kalau pada kondisi akut, itu belum tentu akan dilakukan seterusnya. Jadi tergantung kondisi. Kalau misalnya memang ada kegawatan AIUEO, dilakukan hemodialisis, belum tentu nanti berikutnya dia akan hemodialisis lagi. Jadi tergantung klinisnya. Kalau misalnya masih nggak membaik, berikut-berikutnya mungkin dia akan butuh hemodialisis lagi. Jadi tergantung klinis kalau pada AKI ya. Kalau pada CKD ini kan sudah masuk treatment renal replacement, jadi ya harus rutin. Jadi kalau pada akut kita lihat kondisinya. Lalu untuk kontraindikasi ada ya. Jadi cuci darah itu juga ada syaratnya. Kalau nggak memenuhi syarat, meskipun ada indikasi, tidak boleh dilakukan. Salah satunya yang paling sering atau yang paling berbahaya itu bila ada hipotensi. Jadi kalau ada pasien sudah datang dengan shock, terutama shock septik ya, biasanya dengan tensi yang sudah di bawah 100, meskipun ada indikasi HD, itu kita biasanya akan menunda sampai tensinya bisa di atas 100. Karena itu berbahaya, terutama untuk hipotensi. Ya. Baik dokter, berarti kontraindikasinya itu karena hipotensinya itu ya dokter ya? Ya, salah satunya itu. Dokter, selanjutnya dokter, dari dokter Rosa Mistika, izin bertanya dokter, mengapa bisa terjadi sudden death pada pasien yang sedang hemodialisis? Dan bagaimana cara mencegah terjadinya tersebut? Ya, ya itu tadi ya. Kalau pada orang CKD nih ya, kita bilang orang CKD dulu. Kalau pada HD, orang CKD itu justru penyebab kematiannya yang paling tinggi itu adalah kardiovaskuler. Karena kalau itu tadi, kalau misalnya dia sudah sampai ke kondisi CKD MBD, itu sudah terjadi vascular calcification. Jadi kalsifikasi pembuluh darah di mana-mana, seperti orang arteriosklerosis yang udah di mana-mana. Jadi ya bisa terjadi bisa terjadi serangan jantung mendadak. Biasanya sudden death pada orang-orang CKD, terutama pada saat HD, itu salah satunya karena itu. Tapi biasanya sudah HD lama ya, memang itu adalah efek samping. Untuk mencegahnya, kalau pada CKD yang HD reguler, ya kita harus mengadekuasi dialisisnya, istilahnya seperti itu. Jadi dialisis itu kan meskipun rutin dilakukan, tiap misalnya seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, tapi tiap cuci darah itu harusnya ada prescribe-nya sendiri-sendiri. Kalau kita sebut itu prescribe ya, seperti resep. Jadi tiap orang itu resep dialisis beda-beda, mulai dari kecepatan jalan alatnya, mulai dari dialisat yang dipakai, itu semua tergantung kondisi pasien. Jadi seharusnya tiap akan cuci darah, itu prescribe-nya bisa berbeda. Karena nanti dilihat kalau orang ini belum mencapai berat badan kering misalnya, atau masih ada uremiknya, apa yang harus ditambah, apa yang dikurangi. Nah itu, jadi kita targetnya harus adekuat dialisisnya, istilahnya seperti itu. Tapi sayangnya selama ini kalau di rumah sakit terutama yang rumah sakit pemerintah, itu kalau cuci darah ya biasanya dilakukan aja. Jarang ada prescribe masing-masing dari konsultan nefrologinya. Tapi idealnya sebenarnya seperti itu untuk mencegah. Karena kalau enggak, kita kan jadi enggak mengendalikan faktor-faktornya. Seperti apakah fosfatnya tinggi, apakah kalsiumnya rendah. Karena kalau fosfat tinggi ini juga salah satu penanda sudah terjadi kalsifikasi vaskuler. Jadi kalau fosfatnya dibiarkan tinggi, nggak pernah dievaluasi, ya bisa terjadi sudden death juga. Ya, jadi kita harus adekuasi dialisisnya. Itu kalau untuk pasien-pasien dialisis. Ya.
Baik dokter, mungkin kita lanjut. Ini sedikit mirip sih pertanyaan dokter. Selamat malam dokter, izin bertanya, jika mendapatkan pasien heart failure dengan CKD dan ada hipertensi grade 1 atau 2, pemilihan obat hipertensinya lebih baik menggunakan yang tadi dokter ACE inhibitor atau ARB. Kemudian ini juga menyambung pertanyaan dokter Dea. Tadi kan dihindari ya dok yang penggunaan ACE inhibitor ini pada pasien CKD. Kemudian obat apa yang bisa digunakan untuk regulasi? Tadi mungkin sepertinya CCB itu ya dok ya? Dokter Dea. Ya, cuma ini tadi kalau ada heart failure, ya memang kalau ada heart failure ini biasanya kita kerjasama ya sama dokter jantung. Jadi untuk memberikan ACE inhibitor atau ARB ini kita lihat lebih gawat yang mana. Maksudnya lebih berat yang mana antara kondisi kardionya atau kondisi ginjalnya. Kalau kira-kira kreatininnya hanya terganggu sedikit, misalnya hanya naiknya sedikit, tapi heart failure-nya lebih hebat, kadang kita izinkan dia pakai ACE inhibitor atau ARB tentunya dengan monitor. Ya, jadi ini bukan sesuatu hal yang kontraindikasi absolut, enggak ya. Ini sebenarnya hanya kontraindikasi relatif dan kalau bisa dihindari pada pasien-pasien CKD kalau kita mau fokus untuk mengurangi progresivitas ginjal. Tapi seperti yang kita tahu di lapangan, kadang pasien itu sudah multipatologi. Nah, kalau sudah multipatologi, itu penanganannya juga individually. Jadi nggak bisa satu rumus kita berikan pada pasien semua orang, nggak bisa. Jadi kalau kayak kasus ini tadi, heart failure, kita lihat nanti kegawatannya. Kalau heart failure-nya sangat berat, misalnya benar-benar EF-nya sangat rendah, itu golongan ACE inhibitor, ARB, atau mungkin spironolactone, itu sangat berguna untuk membantu inotropiknya dia. Makanya kita pertimbangkan dari itu. Dan biasanya kita lakukan tata laksana yang multidimensi itu tadi ya. Jadi nggak saklek seperti yang saya bilang tadi harus amlodipin atau ini, kita lihat lagi kondisi pasien. Ya. Baik, berarti harus lihat resiko dan benefitnya juga ya dokter, seperti itu. Ya, intinya terapinya individual ya, jadi bukan 1+1 sama dengan 2. Jadi tiap pasien bisa berbeda-beda. Baik dokter. Ada lagi dokter pertanyaan. Assalamualaikum dok, izin bertanya. Dari dokter Egi, apakah pada pasien AKI dengan anemia dapat diberikan epoetin alfa seperti pada pasien CKD, dokter? Terima kasih dok. Oke, ya. Kalau pada AKI, itu aneminya dilihat penyebabnya dulu ya. Kalau jelas-jelas AKI, bukan CKD, berarti aneminya kan bukan karena kekurangan eritropoietin. Jadi untuk apa kita berikan eritropoietin? Dan jangan lupa, eritropoietin itu tidak bisa diberikan pada kondisi akut. Jadi eritropoietin itu diberikan pada kondisi yang sudah stabil. Kalau masih ada kondisi akut, masih ada inflamasi akut di dalam tubuh, itu akan menurunkan efektivitas dari eritropoietin. Jadi eritropoietin tidak boleh diberikan. Ya, selain karena alasan memang penyebabnya apa dulu, kita nggak tahu itu eritropoietin atau bukan. Kalau bukan CKD biasanya ya nggak berfungsi kan diberikan eritropoietin. Tapi kalaupun itu karena penyebab CKD, kalau masih ada kondisi AKI atau akut on CKD, itu nggak boleh diberikan eritropoietin. Karena akan percuma, masih ada inflamasi. Jadi harus ditangani dulu, baru nanti eritropoietin diberikan untuk maintenance. Jadi untuk terapi jangka panjang renal anemia. Ya. Baik dokter. Kita lanjut ya dok. Dari dokter Magdalena, selamat malam dok. Izin bertanya, bagaimana edukasi intake cairan yang direkomendasikan untuk pasien CKD yang predialisis dan follow up GFR-nya setiap berapa lama begitu dok? Terima kasih dok. Oke. Kalau yang monitor GFR tadi sudah ada di tabel tadi ya, yang ada kuning, oranye, hijau, merah, nanti dilihat lagi aja, tergantung dia stage yang mana. Kalau warna merah dia harus 4 kali dalam setahun dan lain-lain itu dievaluasi di situ, bisa dilihat lagi. Terus kalau yang tadi apa satunya? Untuk yang edukasi intake cairan itu. Oh ya, kalau intake cairan pada CKD, terutama masih stage-stage awal yang belum ada oligouri, itu bebaskan aja minumnya, nggak masalah kok. Jadi kalau pada pasien CKD itu memang kita harus jeli ya, terutama dalam anamnesis produksi urin. Jadi pada orang-orang CKD itu tidak awal-awal itu justru tidak terjadi oligouri, malah justru biasanya terjadi poliuri karena mulai ada gangguan pemekatan dari urin. Nah, kalau masih fase itu nggak perlu kita batasi, karena kalau kita batasi intake-nya, nanti malah terjadi prerenal, jadi seperti orang dehidrasi. Biarkan aja dia minum, kalau saya biasanya kalau pasien-pasien CKD awal, saya bebaskan minumnya. Jadi edukasinya ya minum bebas. Paling kalau bebas itu orang nggak akan mungkin minum lebih dari 2 liter kok per hari.
Sulit sekali orang kita paksa minum lebih dari 2 liter. Jadi biasanya 1 sampai 2 liter itu standar. Jadi kalau kita edukasikan, boleh Pak minumnya bebas, itu nggak usah takut, dia nggak mungkin minum sampai 5 liter, 6 liter. Tapi kalau sudah mulai ada oligouri, ada keluhan kencing saya kok sedikit ya dok, itu baru kalian harus hati-hati. Biasanya saya suruh orangnya tampung urin, lalu saya suruh lapor berapa produksi urin 24 jam. Nah itu baru nanti dibalance antara minum termasuk makan yang kuah ya. Makan yang kuah ini kadang dilupakan. Jadi yang dihitung cuma minumnya, tapi pasiennya makan kuahnya banyak. Akhirnya juga balance-nya positif. Kalau balance positif kan nanti resiko overload lebih cepat. Ya, jadi kalau sudah ada oligouri, baru yang kita hati-hati untuk intake cairan. Dihitung berapa balance-nya, input harus sama dengan output-nya. Itu aja. Jadi kalau misalnya pasiennya disuruh tampung urin, ternyata 1 hari dia cuma kencing 500 cc. Ya udah, dia minum maksimal cuma boleh segitu. 500 cc itu yang paling gampang. Tapi kalau belum ada oligouri nggak usah dibatasin. Terserah dia bilang aja minum bebas Pak, gitu. Minum bebas Bu. Nggak mungkin lebih kok, nggak mungkin dia sampai minum 3, 4 liter, 5 liter, nggak mungkin. Jadi nggak usah takut ya, tergantung stage dan tergantung kondisi pasien. Ya. Oke, dok. Baik dokter, ini masih banyak pertanyaan juga dokter. Malam dokter, izin bertanya dari dokter Devi, apabila ada pasien dengan CA ovarium, kemudian CKD on HD, shock hipovolemik akibat perdarahan hebat, kemudian tensinya 60/40, nadi terabalok mah, sudah masuk cairan namun belum ada perbaikan dokter. Apakah boleh diberikan inotropik dokter? Boleh. Ya, itu kalau CA itu kan meskipun ada perdarahan, terutama sudah CKD on HD, ya jelas kita untuk patokan produksi urin juga sulit karena kalau pasien on HD biasanya sudah anuri, sudah oligouri. Jadi kalau ada perdarahan ya tangani perdarahannya. Kalau tensi tetap rendah, tetap kan kalian kasih cairan nggak masalah sambil monitor balance-nya. Lalu pikirkan sepsis ya, terutama karena pasiennya CA. Itu juga bisa jadi ada perdarahan, ada sepsis juga. Nah, boleh kalian berikan inotropik atau berikan vasopresor, boleh. Baik, untuk yang dokter-dokter yang bertanya, kalau misalnya masih ingin bertanya langsung, boleh langsung saja dinyalakan audionya begitu ya dok ya? Ya, terserah, boleh. Baik, kita lanjut aja dulu dari ke dokter Yudi Tardo. Izin bertanya bagaimana, ini sama ya tadi sepertinya dok, pengaturan intake cairan. Ini dokter, dari dokter M. Hikmawan, materinya sangat menarik dokter. Izin bertanya ya dok, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, pada pasien dengan CKD dengan anemia, apakah ada titik tangkap untuk pemberian asam folat sebagai terapi anemianya? Itu yang pertama dokter. Yang kedua, kemudian pada hemodialisis reguler, ketika terjadi udem pulmo, apakah ada pengaruh jika diberikan loop diuretik seperti furosemid, dok? Terima kasih. Oke, yang anemia untuk folat ya, pertanyaan yang bagus. Jadi ada tempat ya. Folat ini di sini adalah bahan untuk membuat sel darah merah. Seperti yang kita tahu, kalau pasien CKD ini kan aneminya kebanyakan karena hormon eritropoietinnya yang memang kurang. Nah, jadi untuk kita nanti misalnya mau mengejar atau misalnya mau memberikan eritropoietin, itu kan komponen-komponen pembentuk sel darah merahnya juga harus dicukupi. Makanya tadi saya bilang zat besi harus cukup dulu, termasuk asam folat. Jadi asam folat ini juga harus diberikan sebagai pembanding, bukan pembanding ya, supaya bisa mengejar antara pembentukan sel darah merahnya dengan bahan-bahannya. Jadi asam folat ini tetap harus diberikan, tapi bukan sebagai penyebab aneminya sih terutama ya, dia tanya untuk mengejar ininya aja, mengejar pembentukan sel darah merahnya. Ya, tetap harus diberikan. Ada itu di Kadigo, boleh diberikan per hari 1 kali 5 mg, ya bisa. Lalu yang kedua tadi apa? Ini dokter, pada pasien hemodialisis reguler, kemudian terjadi udem pulmo, apakah ada pengaruh jika diberikan loop diuretik seperti furosemid? Ya, kalau sudah HD reguler biasanya udah nggak berpengaruh. Jadi kalau ada pasien sampai, padahal ini sudah HD reguler ya, tapi kok sampai edem paru, ini harus dipertanyakan adekuasi dialisisnya lagi. Jadi apakah dia mencapai berat badan kering, terus bagaimana minumnya pasien di rumah, berat badan naiknya antara HD sebelumnya dengan HD berikutnya berapa. Jadi ini evaluasinya lebih ke evaluasi adekuasi HD. Kadang kan di HD itu nanti kita bikin prescribe orang ini harus diultravitasi berapa liter, misalnya seperti itu, untuk mencapai berat badan keringnya. Nah, jadi kalau misalnya sampai orang CKD HD reguler mengalami itu lebih kita fokuskan ke adekuasi dialisis. Kalau untuk furosemid, sudah nggak menolong, karena kalau sudah CKD, nefronnya sudah rusak, percuma furosemid juga nggak akan bekerja. Gitu.
Dokter, ini masih ada pertanyaan, dokter. Apakah dokter masih Ya. boleh bertanya? Oh, boleh, tanya aja. Oke, dokter, terima kasih. Ini dokter, ada pertanyaan dari dokter Ayu. Izin dokter, Ya. pada pasien AKI on CKD dengan gastropati uremikum dan diharuskan Ya. hemodialisis, sekiranya bagaimana tata laksana awal sebagai dokter umum, dok? Gastropati uremiknya ya, berarti kalau gastropati uremik itu karena, jadi pada orang CKD itu terjadi peningkatan hormon gastrin, karena ureumnya, karena uremik, gastrinnya meningkat. Penanganannya sama seperti penanganan gastritis yang lain ya. Ini pertama ya diberikan seperti PPI, boleh untuk menekan asam lambung, atau kalau misalnya dia keluhannya lebih ke lebih ke peristaltik yang kurang, jadi kembung atau apa, boleh misalnya dikombinasi metoclopramid, boleh misalnya ranitidin untuk anti H2-nya, boleh sama seperti penanganan gastritis lain. Tapi biasanya kalau gastropatinya memang murni uremik, nanti dengan pemberian obat itu tetap ada keluhan mual muntahnya. Nah, inilah udah ada indikasi untuk ke arah HD. Kalau memang tidak mempan dengan obat-obatan kalian itu, harus segera berpikir untuk HD untuk menghilangkan ureumnya itu tadi. Mungkin sudah terlalu banyak, tapi sebelumnya kalian bisa lakukan seperti penanganan gastritis yang lain. Karena pokoknya patofisiologinya adalah peningkatan gastrin. Jadi ya sama, jadi ada peningkatan asam lambung, kalian tekan aja produksi asam lambungnya, mungkin peristaltiknya juga diatur, sama mungkin penetralan asam lambung juga boleh ya. Cuman hati-hati kalau antasida itu kan mengandung logam seperti magnesium, aluminium, itu lebih baik dihindari kalau pasiennya memang sudah CKD yang stage lanjut. Lebih baik seperti golongan PPI, atau ranitidin, atau mungkin metoclopramid, boleh. Ya. Lanjut dokter, ada pertanyaan dari dokter Nadia Safira. Selamat malam dokter, izin bertanya. Pada pasien AKI untuk tata laksana cairannya kira-kira seberapa banyak bisa diberikan dokter dan evaluasinya bagaimana? Kemudian ini mungkin nyambung juga kepada dokter Devi ya dok, prinsip resusitasi dok pada pasien shock hipovolemik gitu dok dengan CKD. Oh ya, ini agak beda ini. Kalau yang satu tadi menanyakan dari AKI ya, kalau AKI yang satunya sudah ada baseline CKD-nya, ya, jadi bedanya di situ. Kalau pada AKI murni, tetap kita harus berpikir kalau oligouri ya, tadi ya tetap kita patokan dari situ. Kalau ada oligouri, tetap kita berpikir pertama adalah prerenal. Berikan saja cairan, nggak masalah. Misalnya 1 jam 1 liter, sambil evaluasi monitor sesak, monitor lain-lainnya, evaluasi aja, nggak usah takut. Jadi kalau mau memberikan cairan, asalkan tidak ada riwayat yang jelas-jelas ya, misalnya pasien datang sudah bengkak. Kalau bengkak itu sudah pasti ada kronisitas. Tapi kalau nggak ada bengkak, ya belum tentu kronis. Kalau cuma akut aja, itu bisa ditangani dengan cairan. Jadi gali dari anamnesa, cairan boleh kalian masukkan langsung, nggak usah takut. Kalau misalnya cairan nggak cukup, ternyata tadi kalian sudah 1 liter misalnya ya, dalam 1 jam ternyata urinnya masih sedikit, kalian boleh coba furosemid stress test tadi. Kalau ternyata furosemid stress test-nya mempan, jadi lebih dalam 2 jam itu produksi urin naik lebih dari 200 mili, kalian pastikan itu adalah prerenal, jadi tambah berikan cairan terus, nggak masalah. Tapi kalau ternyata furosemid stress test-nya negatif, tidak urinnya tidak keluar dalam 2 jam atau tidak melebihi 200 mili, nah hati-hati cairan mulai pelankan. Itu berarti kelainannya sudah renal. Kalau sudah renal, ini nanti ujung-ujungnya mungkin harus sudah dialisis ya. Itu pertanyaan yang pertama. Kalau yang kedua, kalau pada terapi cairan pada CKD, lihat lagi produksi urin sama. Kalau misalnya memang produksi urinnya sedikit, tapi kalau dia jelas ya ada riwayat CKD, artinya memang dia mungkin kontrol rutin dengan CKD, dengan kreatinnya sudah rendah, dengan penurunan urin yang memang lama sudah rendah, itu kalian harus hati-hati pemberian cairannya. Tapi kalau sebelumnya tidak ada riwayat, mungkin kreatininnya juga belum masuk stage 5, tapi pas datang ke UGD mungkin stage-nya tiba-tiba naik karena peningkatan kreatinin yang cepat, ini berarti AKI on CKD, ini masih ada tempat pemberian cairan ya. Tetap sama, jadi oligouri, kalian harus anggap prerenal dulu. Karena AKI on CKD pun bisa disebabkan oleh prerenal. Misalnya dia sudah punya CKD, terus dia muntah-muntah karena uremiknya, bisa terjadi AKI on CKD, tapi AKI-nya prerenal. Terapinya tetap cairan. Ya, jangan buru-buru diberikan furosemid. Tetap cairan dulu sambil evaluasi. Evaluasi monitor sesak, monitor ronki, itu tetap harus dievaluasi. Tapi intinya tidak boleh takut memberikan cairan. Ya, karena itu adalah first line. Jadi penyelamatan pertama itu justru adalah cairan. Oke, mungkin seperti itu. Itu sama juga bukan dok, sama dengan pasien shock hipovolemik dengan CKD dok?
Iya, sama. Jadi pada shock hipovolemik kalau jelas-jelas dia memang penyebabnya adalah prerenal kan berarti ya hipovolemik, berikan cairan aja, nggak masalah. CKD-nya kan sebenarnya aneh ya kalau sampai shock hipovolemik pada CKD, karena CKD itu biasanya orangnya sudah overload sih, kecuali CKD awal. Ya ini namanya juga AKI on CKD. Kalau AKI on CKD, jelas-jelas ada riwayat yang kuat untuk hipovolemik, ya harus tetap dikasih cairan, nggak boleh takut. Ya, sambil dievaluasi, monitor klinis, sesaknya, dan produksi urinnya juga. Ya. Baik, dokter. Ada lagi dokter dari dokter Esteria, izin bertanya bagaimana cara kita mengenali CKD stage 1, di mana pada CKD stage 1 ini GFR-nya masih normal, karena di tahap ini juga kita perlu melakukan slowing progression, dokter. Ya, kalau di CKD stage 1 ini biasanya kita lakukan screening dari penyebab dasarnya ya, misalnya diabetes, hipertensi, itu kan masing-masing juga ada monitor rutinnya. Jadi dari monitor rutin kalau diabetes itu biasanya disertai albumin uri juga harus diperiksa ACR. Jadi albumin kreatinin rasio. Itu bisa untuk mendeteksi awal. Yang penting kalau seperti itu pakai pedoman untuk penyebab masing-masing. Jadi kalau penyebabnya diabetes ya pakai pedoman screening atau monitor dari diabetes. Kalau hipertensi juga monitor dari hipertensi berapa kalinya, apa aja yang dimonitor itu dari situ. Ya untuk mendeteksi CKD stage 1-nya. Gitu. Oke, dokter, ini juga ada yang raise hand, dokter, pada dokter M. Hikmawan. Boleh. Mungkin bisa menyalakan audionya, dokter. Halo, Assalamualaikum dok. Selamat malam dokter. Waalaikumsalam. Ya, malam. dokter, saya yang nanya tadi yang asam folat itu, nah dok. Ya. Ini dok, saya bertugas di RS Samboja dok, di Kutai Kartanegara dok. Jadi saya mau tanya kan sebenarnya tentang kasus ini dok. Jadi kemarin tuh saya jaga IGD dok. Ada pasien dokter usia muda 30-an tahun dengan hamil 16-18 minggu dokter. Dia tuh datang itu dengan muntah darah dokter. Dengan muntah darah, kemudian dengan anemianya tuh 4 dok. Kemudian kan dilakukan pengecekan lengkap. Yang jadi pertanyaan saya itu dok, dia itu ureumnya tuh di atas 200, dengan kreatinnya tuh di atas 10 dokter. Nah, tapi kesalahan saya itu dok, waktu itu kan memang ada diminta oleh dokter obsnya tuh untuk melakukan ini dok, pemeriksaan MDT. Nah, tapi saya tuh lupa, jadi waktu itu saya konsulkan ke penyakit dalam, diminta untuk transfusi per 12 jam satu follow. Nah, itu kan saya kan menanyakan ini dok, ada kasus-kasus untuk kehamilan gitu dok, apakah bisa dok anemianya itu kan disebabkan kan karena CKD-nya dok kan, ataukah kan ada kemungkinan lain dok kan dari kasus-kasus kan anemianya itu dok, anemia kan pada kehamilan sih dok, penyebabnya apa aja begitu. Oke. Ya, kalau pada kehamilan apalagi ada tadi muntah darah, aneminya juga bisa karena muntah darahnya ya. Apalagi HB-nya langsung 4. Ya, itu kalau ngelihat kasusnya seperti itu ya tetap harus dilihat keseluruhan juga. Kreatininnya segitu tuh apakah memang murni dia memang sebelumnya punya CKD atau mungkin sebelumnya nggak setinggi itu. Mungkin karena dipicu dengan adanya muntah darah, dipicu hipovolemik, akhirnya terjadi akut on kronik juga, bisa juga ya. Kalau penyebab anemia pada kehamilan itu juga kompleks sekali, karena orang hamil pun secara fisiologis sudah mengalami anemi karena adanya hemodilusi ya. Lalu setelah itu ada gangguan biasanya defisiensi asam folat, defisiensi besi karena kebutuhan yang meningkat kan untuk janin, ya pasti dia sudah terjadi anemi. Jadi baseline HB-nya sudah lebih rendah dari orang normal, apalagi ditambah muntah darah. Ini harus dicari penyebabnya apa. Muntah darahnya ini penyebabnya apa supaya tidak berulang. Apakah ada gangguan liver kah atau hanya gastritis sampai muntah darah? Harus dicari penyebabnya. Jadi HB sampai 4 ini kemungkinan mungkin dari muntah darahnya. Kalau menurut saya ya, jadi yang baseline-nya berapa kita belum tahu. Jadi tergantung juga walk up-nya ini, penyakitnya apakah juga CKD atau hanya akut, itu harus di walk up juga. Atau juga dari SPPD-nya cuma transfusi ya, berarti mungkin juga kondisinya juga belum tahu ini sebenarnya akut atau kronik ya, tapi kalau HB4 memang harus segera transfusi karena kalau dibiarkan bisa menyebabkan gagal jantung akut. Mungkin begitu? Iya dok, iya dok. Ujung-ujungnya dok tetap di HD sih dok. Cuman kan
waktu itu tetap kan di DPJP-nya kan waktu itu kan DPJP-nya kan dari dokter obsnya minta untuk induksi persalinan dulu dok, karena kebetulan dia udah IUFD kan dok. Sudah kan gitu aja dok ya. ya. Terima kasih banyak ya dokter ya. Ya, mungkin kalau Bagaimana dokter? ya mungkin kalau kondisi akut gitu pada orang hamil ya tetap harus ya mungkin kalau kondisi akut seperti itu pada orang hamil itu memang harus kita pikirkan kita mau menyelamatkan siapa, karena ini kan bayinya juga sudah IUFD, jadi kita harus menyelamatkan ibunya. Kalau menyelamatkan ibunya memang mungkin dengan kondisi yang seperti itu mungkin memang dibutuhkan hadis itu kan kembali ke based on case lagi ya, jadi individually kasus lagi. Jadi kalau memang dirasa dengan cuci darah itu bisa menyelamatkan jiwa sang ibu, ya bisa dilakukan, ya. Bagaimana dokter? Ya, sudah dok, putus-putus. ya dok. Ya, oke, sama-sama. Dokter, mungkin kita berikan 3 pertanyaan terakhir begitu ya dok ya, karena sudah jam 24.4 juga. Boleh. Oke, dokter, ini ada pertanyaan dokter dari Dokter Umu Hasri. Izin bertanya, untuk pasien diabetes mellitus dengan CKD, pada guideline dianjurkan untuk menggunakan sulfonylurea, dokter. Tetapi di lapangan menggunakan akarbose, apakah boleh dokter, dan indikasi seperti apa dokter untuk penggunaannya? Oke. Ya, kalau untuk diabetes dengan CKD, untuk obat oralnya ya, obat oral ya sebenarnya sulfonylurea boleh. Akarbos pun boleh. Akarbos ini kan justru aman karena dia bekerjanya lokal. Dia hanya menghambat absorpsi dari glukosa aja di usus. Jadi boleh juga untuk orang CKD. Justru sulfonylurea pun yang tertentu ya boleh ya, karena nggak semuanya bisa diberikan pada orang CKD. Biasanya yang untuk orang CKD dengan diabetes itu kalau sulfonylurea kita pilihnya seperti glikuidon. Seperti itu. Tapi idealnya kalau sudah ada gangguan ginjal itu sebenarnya disarankan sudah pakai insulin. Ya mungkin awalnya bisa dikombinasi dulu, tapi kalau misalnya kombinasinya tidak ada obatnya tidak tersedia daripada diberikan obat yang nefrotoksik, itu justru yang paling aman adalah insulin. Dan pemberian insulinnya itu adalah insulin yang rapid atau short acting. Tidak boleh yang long acting karena pada gangguan ginjal itu sudah ada gangguan metabolisme insulin. Jadi normalnya itu insulin di metabolisme di ginjal. Tapi pada gangguan ginjal, insulin ini justru bisa berlebihan karena tidak di metabolisme. Makanya akan terjadi resiko hipoglikemi. Jadi pemberian insulin pun harus hati-hati dan harus dipilih insulin yang short acting. Gitu. Mungkin seperti itu. Baik, dokter. Dokter, ini 2 pertanyaan terakhir, dokter. Untuk penggunaan keto acid masih bermanfaat pada tahapan kerusakan ginjal yang mana ya, dokter? Misalnya CKD seperti berapa dan berapa dosisnya, dokter? Ya, untuk keto acid ini untuk penelitian terbaru sebenarnya tidak ada perbedaan ya. Maksudnya kalau setelah diteliti itu antara yang minum dengan yang tidak, itu progresivitasnya tidak berbeda. Jadi sekarang sih tidak terlalu kita pakai ya, karena ada beberapa orang yang justru terjadi penumpukan asam. Jadi terjadi asidosis itu karena kebanyakan keto acid, malah ada yang seperti itu. Jadi kalau kita sih sampai sekarang tidak ada belum ada rekomendasi juga untuk menggunakan keto acid di rekomendasi nefrologi di dunia juga belum ada. Ya lebih baik nggak usah. Untuk pencegahan progresivitasnya lebih baik seperti tadi itu. Kita tangani penyebabnya, kita regulasi gula darah, kita regulasi tekanan darah, kita atur obat-obatan yang diberikan, intake cairan, dietnya, sudah seperti itu sudah paling baik sekarang. Gitu ya. Ya, baik dokter. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya dokter. Pada pasien CKD yang overload, tata laksana yang bisa dilakukan di FKTP primer dokter sebelum dirujuk itu yang apa saja gitu dok? Ya, ini CKD overload ini harus dipastikan lagi dia akut on kronik atau benar-benar CKD. Kalau akut on kronik, furosemid masih boleh dicoba untuk overload ya. Tapi kalau memang dia sudah jelas-jelas kronik, sudah di atas stage 3, biasanya furosemid nggak mempan. Ya, tetap harus, boleh sih tetap diberikan, boleh hanya untuk seperti kayak, ya coba itu boleh, karena kita nggak tahu kan tingkat kerusakan nefronnya itu yang pasti berapa, kan kita nggak tahu. Jadi masih boleh tetap diberikan, tapi kalau jelas-jelas tidak respon, lebih baik segera dirujuk, karena mungkin dia sudah butuh cuci darah situ itu.
Begitu dokter. Mungkin kita sudahi dulu dokter sesi tanya jawabnya, mengingat malam minggu juga dokter. Oke. Mungkin ada yang ingin malam mingguan. Dokter, Ya. terima kasih banyak dokter atas waktunya. Mungkin juga bisa untuk mengikuti telegram dokter ya, tentiran online bersama dokter Nings SPSPD gitu ya dok. Untuk lebih tahu lanjut bagaimana tentiran berikutnya. Mungkin teman-teman kita foto dulu kali ya dok ya. Boleh dinyalakan dulu. Oke, boleh. Teman-teman boleh dinyalakan dulu audionya. Sembari menunggu. Sudah banyak yang live juga dokter, mungkin malah mingguan ya dokter ya. Kita mulai screenshot aja ya dokter. 1, 2. Ada dokter, ada beberapa slide. Dua. 1, 2. Baik dokter, untuk sesinya, terima kasih kepada dokter yang telah menyempatkan waktunya pada malam hari Minggu ini untuk berbagi ilmu yang sangat banyak sekali manfaatnya kepada kita, untuk teman-teman yang masih preklinik mungkin, atau yang sudah koas, baik yang sudah dokter umum gitu ya dokter. Terima kasih juga untuk semua antusiasnya kepada teman-teman, karena ini juga pertama dokter kita melaksanakan kelas seperti ini di Instagram ini. Terima kasih dokter sudah menyediakan waktunya sekali lagi dokter. Oke, ya semoga sukses ya. Terima kasih dokter. Ini sedikit ingin mengingatkan juga bahwa untuk pada hari Kamis besok ada kelas juga untuk OBS-GYN perdarahan usia kehamilan muda dengan Dr. Gregorius Alan Goni SPOG. Mungkin yang tertarik untuk materi OBS-GYN bisa daftar juga di Instagram medstud.talks. Kemudian bisa di-follow juga Instagram dokter yang terbaru ya dokter, yaitu Interna Isfan ya dokter ya. Ya. Oh iya, boleh, makasih. Ya. Baik, ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam ini bermanfaat untuk kita semua, begitu juga untuk dokter. Semoga kita bisa bikin kelas lagi selanjutnya dokter dengan materi-materi yang menarik. Siap. Baik dokter. Ya. Terima kasih dokter. Untuk teman-teman boleh menyalakan. Ya, terima kasih sama-sama. Ya, terima kasih dokter. Ya, terima kasih juga. Terima kasih dokter.